Kisah ini berpusat pada Zhou Ming, seorang karyawan magang korporat yang baru saja bergabung dengan perusahaan Chongming. Ia terus-menerus dirundung oleh para senior dan rekan kerjanya, diperlakukan layaknya pesuruh pribadi yang harus selalu membuatkan kopi untuk mereka. Namun, tidak semua orang bersikap kasar kepadanya. Ada seorang wanita yang menasihatinya untuk berani melawan dan belajar berkata tidak kepada mereka. Saat melihat wanita itu, ia mulai tersipu malu, dan aku berani katakan, ia benar-benar jatuh hati. Bagaimanapun, kita akhirnya tahu bahwa gadis ini adalah Su Ruoqing, seorang senior di kantor yang ternyata juga alumni dari universitas yang sama dengan pahlawan kita. Sejauh ini, dialah satu-satunya yang menunjukkan kebaikan kepada Zhou Ming di perusahaan tersebut. Zhou tersipu saat mencuri pandang ke arahnya, dan dalam kecanggungannya, ia tak sengaja menuangkan kopi hingga meluap, membakar tangannya dan membasahi celananya. Gadis itu dengan sigap mengambil tisu, dan mulai membersihkan noda kopi tersebut, berdiri cukup dekat hingga membuat sang pemuda semakin merona. Melihat rasa malunya, Su Ruoqing bertanya mengapa ia begitu gelisah, menegaskan bahwa ia hanyalah seniornya, bukan orang asing. Zhou sebenarnya sudah mulai berimajinasi yang bukan-bukan setelah melihat aset sang wanita, namun harapannya mungkin harus pupus saat wanita itu dengan santai memanggilnya sebagai adik kecil. Tiba-tiba, seorang senior yang angkuh muncul dan menunjuk pahlawan kita, memerintahkannya untuk mengambil tumpukan hadiah dan membagikannya ke setiap departemen. Kali ini, Zhou akhirnya berani bersikap tegas, menyatakan bahwa itu bukanlah tugasnya. Tentu saja, sang senior murka dan berdalih bahwa ia hanya membantu Zhou agar cepat beradaptasi dengan departemen lain. Su Ruoqing memutuskan untuk menemani sang pemuda dalam tugas ini, namun senior yang sombong itu dengan sopan menyarankan agar Su Ruoqing tidak perlu mengerjakan pekerjaan rendahan dan memberinya tugas yang lebih baik. Ia mendekat ke arah Zhou Ming dan menasihatinya untuk menuruti permintaan senior tersebut, berjanji mereka akan bersenang-senang nanti. Sang pemuda setuju, namun tepat saat itu, pria sombong tersebut melemparkan tas hadiah yang berat ke wajah Zhou Ming hingga isinya berhamburan kemana-mana. Sekali lagi, pria sombong itu mencaci maki Zhou Ming karena tidak menangkap tasnya. Si malang itu mulai memunguti hadiah-hadiah tersebut dengan kemarahan yang meluap-luap. Begitu senior Liong pergi, ia bergumam bahwa ia akan mencabik-cabiknya jika bukan karena tuntutan hidup. Tiba-tiba, ponselnya berdering, menampilkan iklan Gi mencurigakan yang menjanjikan jalan keluar bagi kemarahannya dan kebebasan dari semua masalah finansial. Meskipun sadar itu terlihat tidak wajar, ia menekan tombol unduh. Sesaat kemudian, energi misterius menyembur dari ponselnya, membuka portal ke dunia lain, dan ia pun dilempar begitu saja ke dalamnya sambil mengusap bokongnya seolah baru saja dipukul dengan bambu. Ia berbalik dan melihat zombie-zombie mencoba mendobrak pagar untuk mencapainya. Saat melihat monster-monster itu, ia sadar bahwa ia telah terjerumus ke dunia lain. Tiba-tiba, jendela sistem muncul, menyatakan bahwa sistem Taipan Kiamat kini terikat padanya, di mana ia bisa menukar poin menggunakan emas atau kristal. Sistem juga memperingatkan tentang Choldun 12 jam sebelum ia bisa melompat kembali ke dunianya sendiri dan dunia kiamat ini. Sembari merasa ketakutan oleh perubahan mendadak dan omong kosong sistem ini, pagar yang menahan para zombie itu roboh. Zombie-zombie itu segera mengejarnya, membuat si penakut ini lari demi nyawanya yang malang. Saat ia berteriak meminta tolong, seseorang tiba-tiba menarik pin granat. Seorang wanita tangguh muncul dengan dramatis, melempar granat ke arah zombie. Ledakan melenyapkan zombie-zombie itu, dan ia mendarat dengan anggun saat ledakan di belakangnya membuat mayat hidup itu terpelanting. Pria itu berterima kasih atas bantuannya, tetapi si gadis hanya mengangkat bahu, mengatakan itu hanyalah bagian dari pekerjaannya. Ia bercanda berterima kasih karena pria itu berteriak seperti orang gila, yang membantunya menentukan lokasi di mana zombie menembus wilayah mereka. Sebagai rasa terima kasih, Zhou menawarkan kue bulan dari salah satu kotak hadiah. Sang wanita tampak bingung, tidak mengenali apa itu. Namun, saat ia mencicipinya, otaknya benar-benar meledak dengan lonjakan dopamin, dan ia mengakui bahwa ia belum pernah mencicipi sesuatu seperti ini sebelumnya. Sang pemuda menyuruhnya untuk tidak berlebihan karena itu hanyalah kue biasa, tetapi ia bahkan memberikan sepotong emas sebagai imbalan atas kelezatan yang ia rasakan. Sebelum pergi, ia menasihatinya untuk menjual kue bulan itu dengan harga lebih tinggi di pasar, dan barang itu akan laku dalam sekejap mata. Di sana, Zhou Ming menanyakan namanya sebelum ia pergi, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Lin Shou. Setelah beberapa saat, kita mendapati diri kita berada di pasar pemukiman di mana para pedagang sudah sibuk menjual barang dagangan mereka, menggembar-gemborkan betapa hebatnya barang mereka. Sementara itu, pria kita yang polos juga duduk di sana dengan kios kecilnya, dengan bangga memamerkan kue bulannya dengan kulit renyah yang tipis dan isian lezat, yang ia jamin tidak akan mengecewakan. Kerumunan mulai berkumpul saat kabar tentang kue bulan itu tersebar. Seorang pria teringat kakeknya yang pernah menyebutkan camilan semacam itu, dan seorang gadis bertanya dengan lantang apakah barang enak ini benar-benar ada di dunia pasca apokaliptik yang kacau ini. Saat kerumunan bertanya tentang harganya, Zhou Ming tersenyum lebar dan mengatakan ia menjualnya hanya dengan 1 gram emas untuk sepotong kue. Seorang pria menjadi sombong, mengatakan barang Zhou Ming lebih mahal daripada MacBook 8GB. Namun Zhou Ming menggunakan keahlian penjualannya untuk meyakinkan bahwa di dunia yang tidak pasti ini, orang harus menikmati camilan lezat selagi bisa, dan jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua. Seorang pria di kerumunan setuju dengan pahlawan kita dan membeli kue bulan. Orang-orang di sekitar mulai bergosip, menyarankan bahwa pembelinya pasti orang kaya, mungkin seorang tentara bayaran. Saat tentara bayaran itu menyantap kue bulan tersebut,
Rasanya seperti kembang api rasa di mulutnya, kenikmatan total. Ia begitu ketagihan dengan rasanya hingga menawarkan 100 gram emas untuk kue lebih banyak. Setelah melihat tentara bayaran itu, lebih banyak orang mengantre untuk mengeluarkan simpanan uang mereka hanya untuk mencicipi kelezatan ini. Begitu semua orang mencicipinya, reaksi mereka adalah kebahagiaan murni, seolah-olah mereka baru saja mencicipi surga. Saat malam tiba, Zhou Ming telah mengisi penuh kantong emas setelah menjual 600 gram kue bulan, yang merupakan kemenangan mutlak bagi mantan budak korporat yang pernah menahan perundungan. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dengan belati, menekannya ke punggung sang pemuda, menuntutnya menyerahkan semua yang telah ia peroleh atau menghadapi kematian. Wajah Zhou Ming memucat mendengar ini karena ia enggan memberikan uang yang didapatnya dengan susah payah. Si perampok menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk membunuh Zhou Ming seketika demi menjara harta itu. Namun tepat saat pisau itu akan menghujam, Choldu 12 jam untuk teleportasi dan sistem berakhir, dan pahlawan kita segera memerintahkan sistem untuk menteleportasinya pergi sebelum si perampok bisa menyerang. Pria kita lenyap ke udara tipis. Meninggalkan si bodoh itu bingung bagaimana seorang pria bisa menghilang begitu saja. Portal terbuka langsung di kamarnya, dan sang pemuda menghela napas lega karena tahu ia nyaris lolos dari maut berkat Choldoun yang berakhir. Melihat semua emas itu, ia menjadi liar karena kegembiraan, berencana untuk mengambil lebih banyak kue bulan dan kembali ke dunia apokaliptik untuk menjual barang-barangnya begitu Choldoun diatur ulang. Hari berikutnya di kantor tiba, dan rutinitas biasa diteriaki oleh para senior dimulai. Namun kali ini, alih-alih menerimanya begitu saja, pria kita berdiri tegak layaknya pria sejati dan memperjelas bahwa ia bukanlah samsat tinju siapapun untuk melampiaskan frustrasi mereka. Kemudian, seorang pria botak mencoba memerintahnya, menuntut kopi lagi. Pria kita dengan belak-belakan menolak, menyuruhnya pergi ke neraka. Si botak menoleh ke arah si pirang, bertanya mengapa Zhou Ming tidak mematuhi perintah mereka meskipun si pirang adalah seorang direktur. Si pirang kemudian memanggil pahlawan kita untuk menegaskan dominasinya, tetapi pria kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang di belakangnya. Menyaksikan keberanian barunya, sang wanita dengan dada besar tiba dan bertanya kepada Zhou Ming dari mana datangnya rasa percaya diri ini. Sambil tersipu, Zhou mengingatkannya bahwa dialah orang yang mengajarinya untuk berani melawan mereka yang menindasnya. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya benar. Rasa percaya dirinya terutama berasal dari uang yang ia kumpulkan tadi malam. Ya, mereka bilang uang memberi nyali pada seorang pria, dan pahlawan kita tidak terkecuali. Ia memeriksa arlojinya dan menyadari sudah waktunya untuk teleportasi lagi. Tak lama kemudian, ia mendapati dirinya kembali di dunia apokaliptik. Kali ini, ia membawa daging kaleng dan yakin itu akan memberinya banyak uang. Namun tampaknya pelanggan potensialnya, meski bodoh, tidak mungkin membayar 1 sen pun. Ia berlari kencang untuk menghindari para peminta-minta ini, tetapi ia segera menyadari bahwa ia membawa terlalu banyak barang untuk bisa lolos tanpa terluka. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia mengambil segenggam kaleng dan melemparkannya ke arah zombie yang segera mengerumuni daging lezat di tanah. Ia bersembunyi di balik batu raksasa, tetapi monster-monster itu tidak puas dan tampaknya menginginkan lebih. Alih-alih melarikan diri, ia memutuskan untuk menghadapi mereka. Ia membuka sistemnya, mencari keterampilan atau item untuk melawan makhluk-makhluk ini. Dengan senang hati, ia menukar 100 poin untuk keterampilan bernama Graveyard Strike. Ia segera mulai menendang para zombie dengan kaki kosongnya, mengambil kuda-kuda yang kuat dan menantang mereka untuk mendekat. Setelah menghajar makhluk-makhluk itu hingga babak belur, ia akhirnya berhenti dan terkekeh. Kagum pada betapa rusaknya sistem ini, memberinya kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan makhluk-makhluk itu sekaligus. Tiba-tiba, sebuah mobil membunyikan klakson dan seseorang meneriakkan pujian kepada pahlawan kita atas keterampilannya yang luar biasa. Orang-orang ini ternyata adalah tentara bayaran yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Zhou Ming setelah melihatnya dalam kepanikan, tetapi mereka tidak menyangka ia bisa mengalahkan zombie seefektif itu. Salah satu dari mereka menanyakan identitas pahlawan kita dan memperkenalkan diri sebagai anggota pemburu mayat. Lebih banyak zombie datang menyerbu mereka, jadi mereka berteriak kepada pahlawan kita untuk naik ke mobil, dan mereka pergi dengan kecepatan tinggi. Pria itu menyerahkan pistol kepada Zhou Ming, memperingatkannya untuk tidak membuang-buang peluru karena peluru itu sangat berharga. Namun Zhou Ming bahkan belum pernah melihat pistol sungguhan sebelumnya. Ia terpaku melihat sang pemburu terampil menjatuhkan zombie dengan akurasi seperti itu. Ia berpikir lebih baik ia belajar cepat jika ingin bertahan hidup di dunia gila ini. Sang pengemudi menyuruh Zhou Ming untuk mulai menembak segera, mengatakan itulah cara hidup layaknya seorang pria. Tetapi pria kita yang terbiasa menjadi samsa korporat merasa sedikit canggung. Ia memeriksa sistemnya dan menemukan ia bisa mendapatkan keterampilan pistol dasar seharga 100 poin. Jadi, ia mulai menembaki zombie-zombie itu untuk melepas penat dan belajar sambil berjalan. Saat mereka sibuk melumpuhkan zombie dengan peluru, satu zombie khusus menyerbu langsung ke arah mereka. Zhou Ming terkejut melihat mayat hidup ini berlari ke arah mereka. Pemburu mayat menjelaskan bahwa itu adalah zombie kelas 2, lebih cepat dan lebih tangguh dari biasanya, jadi mereka harus berhati-hati. Zhou Ming hampir tersedak sampai mati saat melihat zombie itu menerjang ke arah mereka, menjatuhkan si pemburu mayat. Sebelum pria malang itu tercekik hingga mati, Zhou Ming turun tangan. Ia memberikan tendangan lutut ke zombie itu dan mendorong laras pistol ke mulutnya, meledakkan otaknya dengan rentetan peluru. Sang pemburu mayat memberikan acuman jempol kepada pahlawan kita atas keberanian dan kekuatannya, terkesan dengan bagaimana ia menjatuhkan zombie kelas 2 seolah itu bukan apa-apa. Zhou Ming membalas dengan senyum, bersyukur mereka menyelamatkan nyawanya dan ia juga tidak ingin mereka mati. Pria berhoodie itu berjongkok untuk memeriksa zombie dan menemukan kristal yang mengejutkan semua orang. Ternyata kristal yang terbentuk oleh zombie ini diberi peringkat dari 1 hingga 9 dan yang satu ini adalah inti zombie kelas 2. Sang pemburu segera menawarkan kristal itu kepada Zhou Ming, bersikeras bahwa itu adalah
pembayaran untuk menyelamatkan nyawanya. Zhou Ming, yang masih berpikir seperti mantan budak korporat, ragu untuk menerima barang semahal itu, tetapi sang tentara dengan senang hati bersikeras bahwa Zhou Ming pantas mendapatkannya karena telah menyelamatkan nyawa saudaranya. Mereka juga menunjukkan kepadanya beberapa kristal kelas 1 yang tidak begitu berharga tetapi setidaknya cukup untuk membeli amunisi dan makanan. Pada titik ini, Zhou Ming mulai berpikir untuk menjadi pemburu meskipun itu berisiko. Uang dari pekerjaan itu gila-gilaan. Sang pemburu dengan antusias mengundang Zhou Ming untuk bergabung dengan kru mereka, tetapi ia dengan sopan mengatakan ia perlu memikirkannya. Pria berhoodie itu meyakinkannya bahwa sudah menjadi kebiasaan kapten mereka untuk mengundang orang-orang hebat seperti dia. Mereka melaju kencang menuju camp militer mereka di dalam mobil. Zhou Ming bersantai di belakang, memeriksa kristal yang ia dapatkan. Tepat saat itu, jendela sistem muncul, mengidentifikasinya sebagai inti zombie kelas 2 dan bertanya apakah ia ingin mengubahnya menjadi poin. Tanpa ragu, ia berkata ya, dan poof, kristal itu hilang dan ia mendapatkan 100 poin sebagai gantinya. Gembira, Zhou Ming berpikir bahwa kristal itu pasti bernilai sekitar 100 gram emas karena memberinya poin sebanyak itu. Rasanya seperti memenangkan lotre. Sistem kemudian memberitahunya bahwa ia tampaknya membawa banyak barang bawaan dan bertanya apakah ia ingin membeli ruang penyimpanan. Harganya 100 poin untuk 1 meter kubik. Tanpa ragu, ia membeli penyimpanan itu untuk meringankan beban kaleng yang membebani bahunya yang kurus. Setelah sedikit berkendara, mereka mencapai kamp pengungsi. Mereka akan segera menuju zona pusat, jadi pengemudi memberitahu semua orang untuk memasang sabuk pengaman. Di jalan, mereka melewati warga sipil yang mengemis makanan, rela melakukan apa saja bahkan untuk satu kentang. Ketika mereka tiba di markas, tentara membuka gerbang markas. Kapten pemburu mayat segera menunjukkan kartu identitasnya di gerbang. Seorang tentara yang antusias bertanya kepada kapten berapa banyak ia hasilkan hari ini. Sang kapten dengan bangga mengatakan mereka menghasilkan cukup untuk membeli makanan, menunjuk pahlawan kita sebagai hasil rampasan utama yang mereka dapatkan dalam perburuan, dan memberitahu tentara itu untuk memberi anak itu kartu akses masuk ke markas. Setelah mereka masuk ke area zona aman, zona pusat, pahlawan kita mendapatkan kartu identitasnya untuk tempat ini, dan sang kapten memutuskan untuk pamit karena ia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Mereka melambai satu sama lain untuk terakhir kalinya, dan pria kita segera memanggil kaleng dagingnya kembali. Ia benar-benar berharap bisa menghasilkan sekitar 37 juta dolar dengan investasi hanya 20 dolar. Beberapa saat kemudian, kita mendapati diri kita berada di pasar di mana semua orang menjual barang dagangan mereka. Pahlawan kita kagum melihat barang-barang sehari-hari dari dunianya diperlakukan sebagai barang mewah dengan harga tinggi. Tiba-tiba, ia terkejut oleh seseorang yang tampak seperti pemburu mayat lainnya. Otot-otot besar mengintimidasi pahlawan kita saat ia bertanya apakah ia bisa melihat pistolnya. Zhou Ming sengaja mulai berbicara dengan keras untuk menarik perhatian, menuduh pria berotot itu melakukan kejahatan di siang bolong dan berteriak minta tolong. Sang gorila dengan cepat meyakinkannya bahwa ia hanya di sini untuk menjual pistol dan menunjuk seluruh kiosnya yang didedikasikan untuk senjata api. Melihat pahlawan kita bersama para pemburu hadiah, ia pikir mungkin ia juga butuh senjata yang solid. Zhou Ming cukup terkejut melihat seseorang menjual pistol secara terbuka. Pedagang itu dengan cepat menjelaskan bahwa di dunia yang kacau ini, orang membutuhkan pistol untuk perlindungan. Ia menyombongkan bahwa pistolnya adalah yang terbaik dan menawarkan diskon 20% kepada Zhou Ming, menuntut 5 kristal tingkat 2 sebagai imbalan. Tetapi Zhou Ming dengan jujur mengakui bahwa ia tidak punya sepeser pun untuk diberikan. Mendengar ini, pedagang itu merasa jijik dan menyuruh orang bangkrut ini untuk enyah dari pandangannya. Saat itulah Zhou Ming memainkan kartu asnya. Ia memberitahu pedagang itu untuk memperlakukan pelanggannya dengan lebih baik dan mengeluarkan kaleng daging. Mengklaim itu bernilai lebih dari kristal mewah apapun. Pedagang itu terperangah dan mengakui bahwa makanan kaleng lebih berharga daripada apapun di sekitar. Zhou Ming menjadi sombong dan membiarkan pedagang itu melihat sekilas makanannya. Ia membuka segilnya, dan saat pedagang itu melihatnya, ia mulai meneteskan air liur melihat makanan lezat itu. Ia setuju untuk menukar senjata apapun dengan 5 kaleng. Zhou Ming segera menjabat tangan pedagang itu dan memilih pistol, bertanya di mana ia bisa mendapatkan peluru untuk kecantikan ini. Pedagang itu memberinya lokasi tepat, dari toko amunisi. Saat Zhou Ming tiba di toko, ia melihat orang lain melakukan pembelian dan mengantre untuk meminta amunisi bagi pistolnya. Wanita di balik meja memberitahu bahwa harganya 10 gram emas per kotak dengan bonus 1 kotak gratis jika ia membeli 10. Pahlawan kita terkejut melihat betapa mahalnya itu. Wanita itu tidak menahan diri, mulai menjelek-jelekannya, menyebutnya sebagai sampah bangkrut, yang bahkan tidak bisa mengumpulkan uang untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Jika aku berada di posisi orang bodoh ini, aku akan meremas habis aset-asetnya yang bergoyang itu karena menjelek-jelekan diriku. Bagaimanapun, Zhou mengeluarkan batang emas, bertanya apakah ini cukup untuk menutupi peluru bagi pria malang ini. Wanita itu tersenyum melihat batang emas gemuk itu dan dengan cepat menawarkan banyak kotak amunisi kepadanya. Kemudian ia mengeluarkan kartu namanya dari belahan dadanya dan menyuruhnya menghubunginya untuk semua kebutuhan amunisinya. Si bodoh ini segera mengambil kartunya, dan saat ia berjalan keluar dari kiosnya, ia memutuskan untuk pulang. Begitu tiba, ia meletakkan semua jarahan yang ia kumpulkan dari dunia apokaliptik itu tanpa tahu harus berbuat apa dengan semuanya. Terdengar ketukan di pintu, membuatnya bergegas menyembunyikan semuanya. Ia tidak ingin terlihat seperti teroris. Ternyata itu rekan kerjanya, Su Ruoqing, di pintu. Ia buru-buru mengumpulkan barang-barang itu dan menyuruhnya menunggu di luar sementara
sementara ia menyembunyikannya. Setelah memasukkan semuanya di bawah tempat tidur, ia membuka pintu. Ia terkejut melihatnya dan bertanya mengapa ia di sini. Ia dengan santai menyebutkan ia membuat terlalu banyak makanan dan datang untuk berbagi. Dengan menggoda bertanya mengapa ia membiarkannya menunggu di luar begitu lama. Ia dengan jujur mengakui ia hanya membersihkan kekacauan. Sang pemuda menempatkan kotak makanan di lemari es sementara ia tidak bisa tidak mengaguminya. Bertanya-tanya apakah ia bisa menjadi calon istrinya. Ia mulai membayangkan skenario di mana ia pulang kerja terlambat dan menemukannya dalam pakaian tidur, siap untuk waktu intim. Kembali ke realitas, gadis itu menunjukkan bahwa karena ruangan ini milik seorang perjaka, pasti ada banyak barang tersembunyi. Sang pemuda tersipu dan meyakinkannya bahwa ia tidak bersalah dan tidak ada apa-apa di sana. Tapi jujur saja, barang-barang yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya jauh lebih menyeramkan daripada majalah kotor. Tiba-tiba, sang wanita melihat sesuatu yang berkilau di lantai, dan sang pemuda hampir melompat kaget melihatnya. Ia secara impulsif menerjangnya seperti orang cabul, hampir jatuh, menimpanya, tetapi dengan cepat merangkak mundur dan meminta maaf, mengakui kecantikannya baru saja membajak otaknya. Mengejutkan, ia tampak baik-baik saja dengan sikap agresifnya, bahkan mengisyaratkan ia tidak akan keberatan jika ia terus maju. Ia pergi sambil menggodanya bahwa itu normal bagi pemuda untuk menjadi bersemangat setelah melihatnya. Sang pemuda yakin ia akan membencinya karena gerakan canggungnya, tetapi saat ia keluar, ia mengaku bahwa itu membuatnya senang bahwa sang pemuda menyukainya. Ditinggal sendirian, si perjaka benar-benar bingung memikirkan bahwa ia mungkin benar-benar menyukainya balik. Ia menampar wajahnya, memutuskan untuk mengesampingkan pikiran-pikiran ini karena ia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani. Ia melangkah keluar untuk mencari lebih banyak makanan untuk kepulangannya ke dunia apokaliptik dan melihat seorang pria menjual kentang surplus dengan harga murah. Pikirannya yang cepat memutuskan kentang lebih aman daripada makanan kaleng mewah yang mungkin menarik masalah di dunia yang kacau itu. Mendekati orang tua itu, ia menanyakan harganya, dan si orang tua menawarkan diskon 20% karena tidak laku. Sang pemuda setuju untuk mengambil semuanya dan bertanya apakah bisa dikirim ke tempatnya. Meskipun ia ragu orang tua itu bisa menarik kereta ke rumahnya, atau begitulah, pikir si bodoh kita. Orang tua itu tiba-tiba merobek bajunya, memperlihatkan fisik berotot yang kekar yang membuat sang pemuda sedikit terintimidasi. Dengan tumpukan kentang yang sekarang ditumpuk di rumahnya, ia kewalahan dan mulai menyesal tidak melakukan perhitungan sebelum membeli. Selanjutnya, kita melihat Zhou Ming berkeliaran di pasar dengan kentangnya, merenungkan apa yang harus dibeli dengannya. Ia menuju toko pandai besi, di mana sang pandai besi memanggilnya untuk memeriksa senjata buatannya untuk melawan zombie. Penasaran, sang pemuda bertanya mengapa ada orang yang menggunakan senjata jarak dekat tradisional ketika ada senjata berteknologi tinggi yang tersedia. Orang tua itu menjelaskan bahwa meskipun senjata efektif, senjata itu berisik, menarik zombie, memerlukan perawatan sering, dan bisa menjadi tidak berguna jika terjadi kesalahan. Pemburu zombie terbaik sering mengandalkan metode yang teruji dan benar. Sang pemuda mengangguk mengerti, terkesan bahwa ada cara alternatif untuk melindungi dirinya sendiri ketika ia kehabisan amunisi. Sang pemuda kemudian bertanya berapa harga senjata yang ia jual, yang dijawab oleh pandai besi bahwa ia hanya menerima makanan sebagai alat pembayaran, dan ia hanya menerima makanan enak. Sang pemuda mulai merasa sedikit sedih berpikir sang pandai besi tidak akan tertarik pada sesuatu yang biasa seperti kentang. Namun, yang mengejutkannya, sang pandai besi menjadi bersemangat, mata bersinar melihat kentang-kentang bagus dengan kulit keemasan dan aroma yang luar biasa. Orang tua itu tidak membuang waktu dan setuju untuk menukar pisau terbaiknya dengan kentang-kentang itu. Ia menunjukkan kepada Zhou Ming, zombie slicer, pedang yang tertanam kristal yang memberikan kerusakan signifikan pada zombie. Itu adalah harta miliknya yang paling berharga. Teman kita yang polos benar-benar bingung, bertanya-tanya apakah pedang setipis itu tidak akan patah setelah beberapa kali digunakan. Pandai besi meyakinkannya bahwa pedang itu menyerap kristal dari tubuh zombie, dan semakin banyak kristal yang diserapnya, semakin kuat ia jadinya. Mendengar ini, sang pemuda sangat gembira. Siapa sangka sekantong kentang bisa memberinya sesuatu yang begitu berharga. Zhou Ming memeriksa statistik dan memutuskan untuk menghabiskan 100 poin untuk mendapatkan penguasaan pedang dasar. Merasa lebih percaya diri, ia menuju keluar pasar yang ramai dan masuk ke pinggiran hutan. Begitu zombie mendekatinya, ia dengan cepat mengeluarkan zombie slicer yang baru didapatnya. Dengan seringai lebar di wajahnya, ia mengayunkan pedang, menebas leher zombie semudah mengiris. Mentimun untuk salad. Pedang bergerak dengan presisi dan keanggunan, permukaannya tetap licin dan dingin bahkan saat darah mengalir darinya, meninggalkannya sebersih seolah-olah tidak pernah digunakan. Zhou Ming terkesan dengan efektivitas dan daya tahan pedang, merasakan lonjakan kegembiraan karena tahu ia diperlengkapi dengan baik untuk menangani tantangan dunia berbahaya ini. Ia dengan cepat mengumpulkan kristal dari monster yang ia kalahkan. Tiba-tiba, ia mendengar tembakan dan melihat seorang wanita menembaki beberapa zombie di dekatnya. Ia tampak kesal karena zombie level 1 ini tidak menjatuhkan cukup jarahan baginya untuk mengisi kembali amunisi. Saat zombie level 2 menyerbu ke arahnya, ia dengan penuh semangat mengerahkan pistolnya, mengharapkan jarahan yang lebih baik dari musuh yang lebih tangguh ini. Meskipun mengosongkan seluruh magasin ke dalamnya, zombie dengan lidah panjang itu tetap tidak terpengaruh oleh rentetan peluru. Ia meraih magasin lain yang terselip di belahan dadanya, tetapi monster itu bergerak begitu cepat hingga mencengkeram tangannya sebelum ia bisa mengisi ulang pistolnya. Magasinnya jatuh ke tanah, dan ia berjuang untuk melepaskan tangannya dari cengkeraman zombie. Tak lama kemudian, zombie itu mencengkeramnya sepenuhnya dengan lidahnya dan mulai mengoceh di seluruh tubuhnya. Sang gadis merasa jijik dengan lidah berlendir yang bergesekan dengan dadanya, meskipun aku cukup yakin ia mungkin diam-diam menikmatinya, siapa tahu. Saat itulah pahlawan kita melompat masuk, pedang di tangan, dan mengiris lidah monster itu dalam satu ayunan cepat.
cepat. Monster itu berteriak kesakitan saat pahlawan kita melakukan ayunan lagi untuk menghabisinya selamanya. Tetapi monster itu dengan cepat meregenerasi lidahnya, mencengkeram pedang Zhou-Ming, dan melemparkannya seperti balita yang kehilangan permen favorit mereka. Bahkan monster itu merasa lucu melihat reaksi pahlawan kita karena kehilangan pedangnya. Tetapi momen kegembiraan monster itu terputus ketika ia terkena peluru langsung yang menembus tepat ke tubuhnya, dan prajurit yang bahagia memicu tembakan dari belakang adalah pahlawan kita, tentu saja. Begitu monster itu tumbang, ia dengan cepat mengumpulkan kristal. Namun kemudian ia teringat sang gadis dan bergegas kembali padanya. Ia mulai memanggilnya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Jelas ia jauh dari baik karena racun di tubuhnya bersifat korosif dan memerlukan perawatan segera. Sang pemuda segera menemukan sungai, mencucinya, dan menutupi tubuh telanjannya dengan jaketnya. Saat sang wanita bangun dan menyadari ia tanpa pakaian, ia benar-benar malu dan terkejut, tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir seperti ini. Melihat pahlawan kita tanpa bajunya membuatnya semakin marah, dan ia melempar batu tepat ke wajah Zhou-Ming. Tetapi pria kita menangkap batu itu dan meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan apa-apa padanya dan menjelaskan bahwa tubuhnya tertutup racun dari zombie level 2, dan jika ia tidak membantunya mencucinya, ia mungkin sudah mati sekarang. Gadis itu menjadi lebih malu ketika ia menyadari pria ini menyentuh seluruh tubuhnya selama proses tersebut. Ia mencoba meyakinkannya bahwa ia hanya menyentuhnya dari pinggang ke atas, tetapi ia masih belum merasa lebih baik tentang hal itu. Untuk mencairkan suasana, sang pemuda mengeluarkan beberapa kentan lezat dan memberitahu bahwa ia bisa memakannya sebagai kompensasi. Sang wanita terkejut tetapi langsung menyelami. Kentang-kentang itu menikmati setiap gigitan meskipun ia mengunyah kentang mentah. Semuanya baik-baik saja. Kemudian sang pemuda menyarankan untuk menambahkan saus Landia untuk rasa tambahan. Sang wanita menunjukkan bahwa barang ini tidak ada di sini dan bahwa ia selalu ingin mencobanya, tetapi harganya sangat mahal sekarang. Ia dengan antusias menyebarkan saus di atas kentang dan menggigitnya, menemukannya lezat dengan setiap suapan. Sepertinya pria itu menemukan pekerjaan sampingan baru dengan menjual rempah-rempah untuk menghasilkan lebih banyak uang tunai. Sang gadis melompat dan bertanya kepada pahlawan kita apakah ia mau menjual sisa saus Landia itu. Sang pemuda sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ia menyerahkan seluruh botolnya, mengatakan ia akan senang menjualnya. Sang wanita terkesima mendapatkan seluruh botol secara gratis. Ia mulai merasa curiga, karena salah satu botol ini bisa dengan mudah menghasilkan 10 keping emas di pasar. Namun pria ini hanya memberikannya begitu saja. Itu membuatnya penasaran tentang siapa pria ini sebenarnya. Kemudian sang pemuda bertanya apakah ia ingin lebih banyak barang bagus ini di masa depan. Sang gadis mengangguk antusias, mengatakan ia akan senang, tetapi dompetnya tidak benar-benar penuh dengan uang sekarang. Sang pemuda kemudian keceplosan mengatakan bahwa ia bisa menukar barang lain, seperti tubuhnya. Sang gadis tersipu mendengar itu dan mendorongnya kembali, menjadi defensif dengan mengatakan ia tidak menjual dirinya untuk makanan dan uang. Sang pemuda dengan cepat mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud seperti itu, menjelaskan bahwa ia ingin mempekerjakannya. Ia berjanji ia akan bekerja untuknya, dan sebagai imbalannya, ia akan memberinya makan dan menyediakan semua peralatan yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Sang wanita mulai mencekiknya lagi, menuntut untuk mengetahui mengapa ia tidak menyebutkan ini sebelumnya. Kemudian ia setuju dengan persyaratannya tetapi bersikeras ia hanya bekerja untuknya mulai sekarang dan tidak akan melakukan hal lain yang mungkin ia bayangkan di bawah komandonya. Pria itu segera mulai melamun secara liar, membayangkannya dalam pakaian kelinci, dan sang gadis menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai zombie dan mendesaknya untuk menembaknya dengan pistolnya. Apapun pistolnya, kau tahu maksudnya. Melihatnya meneteskan air liur, sang gadis bercanda mulai mencekiknya, dan ia dengan cepat meminta maaf atas imajinasinya yang kacau. Mereka mulai bekerja, dan Zhou-Ming mengungkapkan bahwa di dekat istana pasar, sebagian besar ada zombie tingkat rendah. Sang gadis menjelaskan bahwa sebenarnya ada 9 tingkat zombie dan ada lonjakan di area zombie level 3. Sang pemuda terlihat bingung dan bertanya bagaimana bisa ada 9 jenis ketika ia mendengar hanya ada 8 level. Sang wanita mengklarifikasi bahwa tingkat ke-9 dianggap istimewa karena zombie ini bisa sangat bervariasi dalam kekuatan, mulai dari yang lemah seperti level 1 hingga cukup kuat untuk mengendalikan zombie level 8. Saat mereka berjalan, pahlawan kita mencium bau pria yang berbau seperti kematian, hampir membuatnya mual. Sang wanita menunjukkan bahwa air sulit didapat, jadi wajar jika orang tidak mandi selama berminggu-minggu atau bahkan 2 minggu. Sang pemuda kemudian menggodanya, bertanya apakah ia juga tidak mandi selama seminggu atau 2 minggu. Sang wanita tersipu dan dengan cepat menyangkalnya, bersikeras ia sering pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Tiba-tiba, seorang gadis berkacamata muncul, memanggil si rambut oranye sebagai Shuo. Si rambut putih dengan menawan bertanya mengapa ia terlambat. Suno bergegas menuju temannya, bertanya apakah geng serigala kelaparan tidak datang untuk menyerbu mereka hari ini, yang dijawab oleh gadis berambut putih itu bahwa mereka tidak punya apa-apa yang berharga di sini. Tiba-tiba, si gadis berkacamata terlihat pusing, hampir pingsan, dan tiba-tiba roboh. Pahlawan kita bergegas menangkapnya, bertanya apakah ia baik-baik saja, dan ia hanya mengatakan ia lapar. Mendengar ini, sang pemuda mengeluarkan kentang, dan si gadis berkacamata bersemangat melihat kelezatan ini. Saat ia menggali kentang, pahlawan kita bertanya siapa dia. Shuo kemudian menjelaskan ia tetangganya. Lucu bagaimana semua orang di sekitar sini tampaknya mengunyah kentang mentah. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Wiwu, gadis programmer, dan bagi sebagian dari
diri kita, dia juga material potensial buah Wu. Bagaimanapun, Juno mengungkapkan bahwa tidak ada internet yang berfungsi di dunia ini lagi, membuat semua keterampilan pemrogramannya tidak berguna di sini. Mendengar ini, Wu merasa merinding dan setuju, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa bagus keterampilannya, itu mungkin bahkan tidak akan bernilai satu kulit kentang pun di tempat ini. Tetapi Zhou Ming mendorongnya untuk terus memprogram karena ia tertarik dan bahkan mungkin akan membeli karyanya. Ia berjanji akan mengompensasinya atas usahanya. Dalam pikirannya, ia menjelaskan kepada kita bahwa era ini secara teknologi lebih maju daripada eranya sendiri. Jadi ia yakin ada orang berbakat di sini yang bisa membantunya membangun bisnis lain. Gadis itu kemudian menunjukkan pendrive-nya, mengatakan itu berisi semua data yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk programnya Ensiklopedia Akhir Dunia. Itu mencakup detail tentang monster, geografi, isu, sumber daya, dan bahkan bisa melakukan analisis data. Pria itu terkejut mendengar begitu banyak kegunaan dalam pendrive, tetapi kemudian gadis itu menghela napas dan mengakui itu hanya produk setengah jadi. Ia membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja untuk menyelesaikan versi lengkapnya yang tampak mustahil tanpa bantuan. Ia setuju dengan temannya bahwa usahanya mungkin sia-sia dan mempertimbangkan untuk menjadi pemburu mayat. Namun, sang pemuda menjanjikan makanan dan keamanan selama ia bisa menemukan seseorang untuk membantu proyek tersebut dan menyelesaikannya tepat waktu. Gadis itu menjadi bersemangat dan segera setuju, mengatakan ia mengenal beberapa programmer. Selama pria kita menyediakan makanan, semua hasil penelitian akan menjadi miliknya. Setelah menutup kesepakatan, mereka mulai menjadi akrab satu sama lain, meninggalkan Shuo yang cemberut dengan manis di samping. Merasa cemburu, ia bergumam bahwa dengan semua makanan itu, ia bisa dengan mudah merekrut bantuan dari klan pemburu. Mendengar ini, sang pemuda menoleh padanya dengan antusias dan mengatakan itulah yang persis ia pikirkan. Jika mereka bisa mengumpulkan cukup orang, semua orang akan mendapatkan makanan, peralatan lengkap, dan ia berjanji akan menjadikannya pemimpin. Si pemburu emas ini bersemangat dengan tawaran menggiurkan itu, kecemburuannya yang frustrasi berubah menjadi senyum bahagia. Ia menerjang pahlawan kita, memeluknya begitu erat hingga dadanya menekan dada sang pemuda. Kemudian ia pergi, berjanji untuk segera kembali dengan kru. Hampir setengah jam kemudian, ia kembali dengan sekelompok orang. Zhou Ming tampaknya tidak sepenuhnya puas dengan kelompok kecil itu, tetapi gadis itu membusungkan dadanya dengan bangga, yang mungkin tidak seharusnya ia lakukan sebagai seorang gadis, dan menyatakan mereka semua sangat terampil dengan asupan makanan yang layak, mereka hanya akan menjadi lebih baik. Sang pemuda memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang datang dari tempat jauh yang tidak pernah berbohong. Ia menjelaskan bahwa jika semua orang membantunya, mereka akan diberi makan, dan semakin banyak mereka bekerja, semakin banyak makanan yang akan mereka dapatkan. Sesederhana itu. Sementara itu, di latar belakang, dua orang berbisik satu sama lain, merencanakan untuk mengambil makanan dan lari pada kesempatan pertama untuk menghindari serangan zombie. Tepat saat itu, sebuah peluru melesat melewati kepala mereka, mengenai batang pohon di belakang mereka. Pahlawan kita memperjelas kepada orang-orang ketakutan ini bahwa ia tidak akan menoleransi rencana teduh apapun. Sementara itu, yang lain sangat senang melihat kentang-kentang itu, percaya waktu kelaparan mereka akhirnya berakhir. Setelah itu, sang pemuda memutuskan untuk membeli beberapa peralatan. Tak lama kemudian, kita menemukan sepasang burung cinta zombie di hutan, yang dengan cepat dimusnahkan oleh peluru anggota partai pahlawan kita. Sang pemuda memarahi mereka karena menyia-nyiakan peluru, mendesak mereka untuk membidik kepala lain kali. Tiba-tiba, seorang pria seperti babi yang kesal muncul dari hutan, dengan sombong menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menembak di wilayah geng serigala kelaparan mereka. Mengenali si rambut merah, ia menjadi lebih marah, memperingatkannya untuk melarikan diri atau menghadapi kematian. Sang wanita hanya menyeringai, dan para pengikutnya dengan cepat mengarahkan senjata besar mereka ke pria seperti babi itu. Lebih banyak musuh bergabung dengan pemandangan, menyebut pahlawan kita bodoh dan menuntut ia menyerahkan senjatanya jika ia menghargai hidupnya. Tetapi pria kita punya sasnya sendiri. Ia berkomentar bahwa tidak sopan mengarahkan senjata saat berbicara, dan dengan kata-kata itu, ia menarik pedangnya dan menebas tangan pria sombong itu hingga darah tumpah saat ia menggeliat kesakitan di tanah. Zhou tampak seperti orang gila dengan pedangnya, dan para pesuruh di belakangnya menyerupai binatang buas yang siap menerima perintah. Pria dengan tangan terpotong itu memperingatkan bahwa pahlawan kita telah memicu pertarungan dengan geng serigala kelaparan, menyombongkan bos mereka cukup kuat untuk menghabisi zombie mutan dan akan menyapu bersih semua orang di sini. Para penakut memutuskan untuk melarikan diri untuk melaporkan kembali kepada bos mereka, tetapi pria kita menyuruh si pesuruh sombong itu untuk menunggu. Orang malang itu gemetar mendengar kata-kata pahlawan kita, dan Zhou meletakkan jari-jarinya dengan penuh semangat. Setelah menghajar mereka habis-habisan, mereka menelanjangi mereka dari segalanya, bahkan pakaian mereka. Sang pemuda menyuruh mereka untuk kenyah dan memperingatkan mereka untuk tidak pernah mengacaukan yang lemah lagi atau mereka akan mendapat pemukulan lagi. Selanjutnya kita berada di geng serigala kelaparan, markas besar. Pesuruh yang sama melaporkan kembali kepada pemimpin mereka bahwa seseorang tidak hanya melanggar batas tetapi juga mencemooh geng tersebut dengan menyebut pemimpin dan seluruh geng sebagai sekumpulan pecundang. Mendengar ini, sang pemimpin berdiri dengan marah, berjanji untuk membalas dendam pada pahlawan kita karena menghina geng tersebut. Tetapi kemudian ia berbalik pada pesuruh tersebut, menyebutnya tidak berguna karena kembali telanjang dan ketakutan. Dan ya, kau bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Pesuruh malang itu menemui ajalnya di tangan pemimpinnya sendiri. Kembali dengan partai kita, mereka mengadakan pesta bir, dan Zhou Ming bersemangat karena mereka mengumpulkan begitu banyak jarahan berkat kerja keras semua orang. Ia menyuruh mereka untuk makan dan menikmati diri mereka sendiri. Semua orang bersorak dan mengangkat gelas mereka dan bersulang. Sementara itu, kedua pria itu
memutuskan untuk mengakhiri malam karena sudah larut. Pagi berikutnya tiba, dan pria kita bangun dengan merasa kelelahan. Tangannya sakit karena lelah, dan ia menyadari ia minum terlalu banyak tadi malam. Ia tidak yakin apa yang terjadi. Tiba-tiba, ia melihat tangan seseorang bersandar di tubuhnya. Saat ia menoleh untuk melihat, ia melihat sang wanita tidur tepat di sampingnya. Ia bangun, menyebutkan ia sudah lama tidak minum sebanyak itu. Melihatnya di sana tanpa atasan, pria itu benar-benar tersipu. Saat sang wanita melihatnya, ia menjadi cemas dan segera mulai mencekiknya, menuntut untuk mengetahui apa yang ia lakukan tadi malam. Pria malang itu menunjukkan bahwa ia juga tidak ingat karena ia juga mabuk pada saat itu. Gadis programmer muncul di tenda dengan berita menyenangkan bahwa ia telah selesai dengan penelitiannya. Saat mereka berdua melihat sang wanita, mereka membeku. Karena malu, gadis berambut putih itu bertanya-tanya apakah ia datang di waktu yang salah, tetapi kedua pria itu dengan panik meyakinkannya bahwa mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa. Gadis berkacamata itu menyeringai, mengatakan ia sudah tahu mereka sangat mabuk tadi malam sehingga ia hanya menaruh mereka bersama. Shuo bertanya mengapa ia berbaring telanjang di sana. Yang dijelaskan oleh Wiwu bahwa mereka berdua muntah begitu banyak, sehingga ia harus menelanjangi mereka. Shuo dengan bercanda mencubit pipi Wiwu, menggodanya karena bahkan tidak mengenakan bra. Meskipun demikian, Wiwu bersemangat dengan kebahagiaan lagi dan menyajikan pendrive yang berisi semuanya. Ia meyakinkan mereka bahwa bahkan orang bodoh pun bisa menggunakan benda ini. Sang pemuda sedikit ketakutan dengan komentarnya dan bertanya apakah ia menyiratkan ia bodoh, memberitahunya bahwa ia mengerti. Pemrograman juga. Kembali ke kantor di dunia asli, kita melihat pahlawan kita kesal dengan bos pirang ini yang memerintahnya sekali lagi, menumpuk pekerjaan dan mengancamnya dengan potongan gaji jika ia tidak memenuhi tenggat waktu. Tiba-tiba, Miss Buba of the Year muncul dan melemparkan melonnya tepat di atas kepala si idiot. Ia menawarkan untuk membantu pahlawan kita jika beban kerja terlalu berat. Sang pemuda tersipu setelah merasakan melon itu dan bersikeras ia bisa menanganinya sendiri. Ia dengan bangga mengeluarkan pendrive dan saat ia menggunakannya, banyak omong kosong digital mulai bermunculan. Pahlawan kita menemukan ia bisa menggunakan program ini untuk meretas komputer orang lain. Mengintip, ia menangkap si botak yang sedang menonton beberapa video yang cukup pedas. Ia juga melihat bos pirangnya bekerja dengan perusahaan saingan. Merasa berani, ia memutuskan untuk membocorkan semua rahasia karakter teduh ini. Hampir 2 jam kemudian, bos pirang itu berjalan masuk lagi menanyakan kemajuan mereka. Para pekerja magang yang malang benar-benar kelelahan, mengeluh karena terlalu banyak bekerja dan dibayar rendah. Saat itulah pahlawan kita turun tangan dan menekspos bos pirang itu karena berkolaborasi dengan perusahaan saingan mereka. Ia secara dramatis mengungkapkan bukti dengan meledakkan semua dokumen untuk dilihat semua orang. Begitu mereka melihat sekilas dokumen tersebut, para pekerja magang murka. Mereka menyadari si pirang membuat mereka mengerjakan proyek pribadi yang diambil dari perusahaan saingan mereka. Tetapi pria pirang itu tetap sombong, mengingatkan semua orang bahwa mereka hanyalah sekumpulan anak magang yang tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Saat itulah, direktur masuk dan bertanya kepada si pirang apa yang baru saja ia katakan. Si pirang yang sombong berubah menjadi kucing penakut yang putus asa mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang terlihat, tetapi direktur tidak mempedulikannya dan memberitahu para anak magang ia akan menangani masalah ini secara pribadi. Tetap saja, pahlawan kita memperjelas bahwa ia tidak akan bekerja untuk perusahaan ini lagi karena terlalu banyak tahi lalat. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada direktur dan yang lain bergabung dengannya, menyadari tidak ada gunanya tinggal di perusahaan di mana mereka digiling hingga ke tulang demi kacang. Saat berikutnya, seluruh kantor kosong hanya dengan suara halus angin. Direktur menyalahkan si pirang atas semua kekacauan ini dan memberitahunya ia dipecat di tempat. Begitu mereka di luar, pahlawan kita meminta maaf, mengatakan ia tidak menyangka semua orang akan melompat kapal bersamanya. Mereka menjelaskan mereka sudah muak dengan brengsek pirang itu dan tingkah lakunya, tetapi sekarang mereka khawatir tentang mencari pekerjaan baru dan bertahan hidup sampai saat itu. Sang pemuda meyakinkan mereka ia punya uang simpanan dan bahkan berpikir untuk memulai perusahaannya sendiri. Ia meminta rincian kontak mereka, berjanji bahwa jika mereka membutuhkan bantuan, mereka akan selalu memiliki tempat bersamanya. Mantan anak magang itu sangat senang mendengar ini. Hari berikutnya tiba, dan kita kembali ke dunia pasca apokaliptik. Pahlawan kita yang lelah menjual dan menjual kembali barang-barang memutuskan sudah waktunya untuk memulai perusahaannya sendiri. Tiba-tiba, kedua rekannya bergegas masuk dengan berita buruk, Shuo dalam bahaya. Mereka menjelaskan bahwa setelah menyinggung geng serigala kelaparan terakhir kali, para bandit menyerang mereka saat Shuo sedang keluar membeli perbekalan. Untuk melindungi semua orang, Juno memimpin mereka ke hutan untuk mengalihkan perhatian para penyerang. Sang pemuda melompat ke motornya dan menginstruksikan rekannya untuk kembali ke markas dan memanggil bala bantuan sementara ia pergi menyelamatkan Shuno. Ia menggeber mesin dan melaju kencang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Shuno memacu jeepnya secepat mungkin dengan para preman yang mengejarnya dengan motor mereka. Mereka akhirnya memotongnya, menghalangi jalannya. Satu pria sombong menuntut ia berhenti jika ia menghargai hidupnya sementara yang lain memerintahkan teman-temannya untuk menangkapnya dan membawanya ke bos mereka. Saat teror mencengkeram wajah si pesuruh, ledakan tiba-tiba mengguncang area itu, mengirim mereka ke dalam kepanikan. Sebelum mereka bisa bereaksi, boneka beruang mendarat tepat di sebelah salah satu wajah pesuruh.
Sosok yang berdiri di sana dengan menakutkan mengungkapkan bahwa itu bukan boneka beruang. Tetapi sebelum mereka bereaksi, boneka beruang itu meledak, menghancurkan kepala si pesuruh hingga berkeping-keping. Mengejutkan, bukan pahlawan kita di balik tindakan brutal ini, melainkan seorang gadis lucu. Ekspresi lucunya dengan cepat berubah menjadi ekspresi wanita gila saat ia menarik pin dari granat lain dan melemparkannya ke arah para preman yang ketakutan, melenyapkan mereka dalam sekejap. Gadis itu menikmati momen kehancuran, dan Shuo mengenalinya, memanggilnya Tina. Tina bergegas menghampiri Shuo, memeluknya erat. Mereka berdua menyatakan kelegaan karena melihat satu sama lain lagi setelah sekian lama. Shuo berterima kasih karena Tina tiba tepat waktu, mencegah apa yang bisa menjadi bencana baginya. Sementara dua gadis itu berbagi kehangatan persaudaraan mereka, sosok teduh mengintai dalam bayang-bayang, tidak lain daripada pemimpin geng serigala kelaparan. Tiba-tiba, si pesuruh yang terbakar memohon kepada bosnya untuk menyelamatkannya, tetapi permohonannya terputus saat bosnya menghancurkan tengkorak temannya untuk mendiamkannya. Beralih ke gadis muda itu, pemimpin geng bertanya apakah ia sudah terbangun dan mengundangnya untuk bergabung dengan geng serigala kelaparan, menjanjikan makanan dan minuman tanpa batas dengan senyum menawan. Gadis itu setuju, berpura-pura tertarik, tetapi kemudian ia mengejutkan mereka dengan melemparkan sekumpulan granat, meledakkan area tersebut. Namun, pemimpin geng yang mengerikan itu muncul dari api, tampaknya tidak terpengaruh, siap menyerang gadis itu. Sementara itu, pahlawan kita melaju melalui hutan untuk mencapai Shuo. Ia mencium bau sesuatu yang terbakar dan tiba-tiba berhenti. Wajahnya memucat saat ia melihat pemimpin geng serigala kelaparan berdiri di sana setelah baru saja menghancurkan kedua gadis itu. Shu sangat marah melihatnya, sementara pemimpin klan sombong ini membuat pahlawan kita marah dengan menunjukkan jari tengah padanya. Sang pemuda tidak membuang waktu menyerang pria itu dengan tinjunya yang siap, memberikan pukulan solid tepat ke wajah pria itu. Dampaknya membuatnya menabrak pohon terdekat yang terbelah menjadi dua bagian dengan gorila kekar itu keluar dari jalan untuk sementara. Sang pemuda bergegas ke arah gadis yang terluka dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Gadis itu berhasil memberikan senyum tipis, mengatakan ia sudah dipukuli 2 kali hari ini, jadi ia tidak merasa hebat. Sementara itu, gorila dengan cepat kembali berdiri, melemparkan jubahnya dan bersiap untuk melawan pahlawan kita secara langsung. Melihat gorila itu menyerbu langsung ke arahnya, sang pemuda bersiap diri, siap untuk menyerap dampaknya. Saat pemimpin geng serigala melemparkan pukulan, pria kita terhempas ke belakang dan terlempar. Jelas orang ini bukan orang biasa, dan kali ini Joe memutuskan untuk tidak menahan diri juga. Ia dengan enggan mencairkan poin keterampilan yang didapatnya dengan susah payah, merasa sedikit kecewa karena ia telah menyimpannya untuk mimpinya memulai perusahaan. Tapi Hei, tidak ada waktu untuk merenung. Begitu poin dihabiskan dan pertukaran dilakukan, ia merasakan lonjakan kekuatan berdenyut melalui tubuhnya seolah-olah ia baru saja naik level dalam video game. Saat pemimpin klan melemparkan salah satu pukulan penghancur bumi itu, pahlawan kita dengan santai memblokirnya dengan tangannya, menyeringai. Ia mencengkeram lengan pria itu, mengayunkannya ke udara, dan membantingnya dengan keras, menciptakan ledakan besar yang mengirim. Pria sombong itu terhuyung, memuntahkan darah. Pemimpin klan mencoba sekali lagi menggunakan kekuatan ledakannya, tetapi pria kita tidak memberinya kelonggaran apapun. Tiba-tiba, tangan pemimpin klan berubah menjadi cakar-cakar kasar, dan ia menyerbu seperti binatang buas. Saat sang pemuda berada di tanah, ia melihat dengan kagum saat pria itu berubah menjadi serigala liar penuh tepat di depan matanya. Serigala itu menjelaskan bahwa pria kita mungkin kuat, tetapi ia jelas bukan tandingan bagi seorang yang terbangun. Sepertinya Zhou Ming tidak tahu apa itu orang yang terbangun sampai sekarang. Monster itu mengungkapkan bahwa hanya beberapa orang setelah menyerap sejumlah kristal dari zombie yang bisa mendapatkan cukup kekuatan untuk melampaui manusia. Ia menyerang pahlawan kita dan menebas dadanya dengan mudah saat sang pemuda mencoba memahami fantasi kacau ini. Serigala menerjangnya lagi. Zhou melihat para gadis dan menyadari bahwa jika ia terus bertarung, mereka mungkin terjebak dalam baku tembak. Jadi, ia mengejek serigala itu, memanggilnya anjing cantik, dan menantangnya untuk mengejarnya. Zhou berjanji akan memberinya tulang untuk bikunya jika ia bisa menangkapnya. Serigala itu meraung marah karena penghinaan itu. Pahlawan kita melompat pergi, memimpin monster itu ke hutan di mana mereka bisa bertarung sendirian. Monster itu menyuruhnya berhenti bersembunyi dan berlari, tetapi Zhou melompat dari tempat bertengger di pohonnya dengan pedang di tangan. Serigala itu segera berbalik dengan kecepatan kilat dan menjepit Zhou ke pohon. Serigala itu menyombongkan inderanya yang secepat kilat, mengklaim tidak ada yang bisa menyergapnya. Tetapi Zhou tidak mencoba menyergap serigala berkepala tebal itu di tempat pertama. Ia hanya membusungkan pipinya dan meniupkan napas busuk tepat ke wajah serigala. Indera penciuman tajam serigala itu mengkhianatinya saat napas busuk Zhou menguasainya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang, terutama serigala dengan indera penciuman yang kuat, bisa menahan bau pangsit yang diisi dengan kucai, telur, dan bawang putih. Monster itu menjadi kesal dan mengayunkan lengan mematikannya ke pahlawan kita. Tetapi, Zhou meraih pedangnya dan menebas tangan monster itu dengan mudah, dan lebih lanjut memotongnya menjadi beberapa bagian seperti itu tidak lebih dari mentimun. Dengan monster itu mati, sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya di dekat dadanya yang tampak seperti kristal seperti pelangi. Zhou mengambilnya segera dan menyerap kristal itu. Jendela sistem
muncul mengumumkan bahwa tuan rumah telah menyerap kristal khusus. Sistem naik level memberi Joe keterampilan yang dikenal sebagai Zombie Lord. Dengan keterampilan ini, ia mendapatkan kemampuan untuk membangkitkan, memperbaiki, dan mengendalikan makhluk tipe zombie yang telah kehilangan kristal mayat mereka. Ya, sepertinya pahlawan kita menemukan sesuatu yang cukup berguna. Ia senang karena ia sekarang bisa memerintahkan zombie-zombie yang dikalahkan itu. Kemudian, bam, misi baru muncul, bangun tempat penampungan untuk setidaknya 100 orang dalam sebulan. Dan untuk hadiahnya, itu adalah 3000 poin yang menggiurkan. Tapi inilah masalahnya. Jika ia gagal, itu adalah kematian bagi pahlawan kita. Pria itu panik tentang taruhannya, tetapi ia menepisnya dan memutuskan untuk menjalaninya. Maju cepat sebagian besar hari itu, dan kita kembali ke markas. Ada gadis baru, Tina, memperkenalkan dirinya kepada pahlawan kita. Ternyata ia menyelamatkan saudara perempuannya, Shuno, 3 tahun yang lalu, dan sekarang ia hebat sebagai pemburu zombie solo. Sang pemuda kagum gadis semuda itu bisa berburu zombie sendiri. Shuno kemudian memberitahu pahlawan kita bahwa ia terbangun, jadi itu sudah diharapkan darinya. Sang pemuda masih penasaran tentang hal terbangun ini, jadi Tina mengisinya. Beberapa manusia setelah terinfeksi oleh zombie-zombie itu tidak berubah menjadi zombie sendiri. Sebaliknya, mereka membentuk kristal berwarna-warni di kepala mereka. Jika mereka mendapatkan kristal mayat khusus, itu bisa membangunkan mereka dengan kekuatan gila. Itulah yang mereka sebut sebagai terbangun. Keahlian khusus Tina adalah mengubah barang menjadi bahan peledak, dan ia membuktikannya dengan meledakkan gelas saat itu juga. Rahang pahlawan kita jatuh karena orang yang terbangun terdengar hampir tak terkalahkan baginya. Tetapi Chuno meluruskannya, mengatakan itu tidak cukup. Sederhana. Mereka yang terbangun juga diberi tingkatan seperti zombie dan mereka memiliki 9 level total. Tina mungkin berada di level 3, dan pria yang dikalahkan pahlawan kita kemungkinan besar adalah level 4. Tina bersumpah setia kepada pahlawan kita selamanya, terkesan dengan bagaimana ia melumpuhkan pemimpin geng serigala dengan begitu mudah. Sang pemuda menyeringai dengan kebahagiaan dan berjanji Tina makan seumur hidup juga. Belakangan, pahlawan kita menghadapi mantan ante pemimpin klan serigala yang menjelaskan bahwa mereka hanyalah petani dari pertanian Dark Moon yang tanahnya dicuri oleh pemimpin serigala tersebut. Kini setelah dia tiada, mereka berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membebaskan mereka. Sang pemuda mengabaikan pujian tersebut tetapi menyarankan agar mereka kembali bertani di tanah yang telah direbut kembali. Namun para petani menunjukkan bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sisa-sisa pengikut pemimpin serigala, sehingga mereka bersikeras untuk tinggal di tempat pahlawan kita dan berjanji akan bekerja keras selama mendapatkan makanan yang cukup. Setelah memikirkannya, pahlawan kita memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal, menganggapnya sebagai langkah awal membangun basisnya di sana. Namun kedua wanita tangguh ini sudah tidak sabar untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Kemudian, kita berada di pertanian Dark Moon di mana semua orang sedang berkelahi untuk menjadi pemimpin. Geng, pahlawan kita pun mengintervensi, bertanya jika yang terkuatlah yang seharusnya memimpin, maka dia dengan senang hati akan mengambil alih. Dia segera melompat masuk dan langsung menjatuhkan kedua pesaing tersebut. Tina pun ikut bergabung dalam kekacauan itu dengan meledakkan seluruh tempat menggunakan bom miliknya. Para petani lainnya juga ikut tersulut dan memutuskan untuk membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang telah gugur. 30 menit kemudian, para petarung yang tadinya bersemangat itu semua terkapar di tanah. Dengan kekalahan, pemuda kita kemudian meyakinkan para petani bahwa tanah tersebut sekarang sah menjadi milik mereka kembali. Namun, para petani asli tetap merasa khawatir akan invasi di masa depan. Mereka mengusulkan agar pahlawan kita mengambil alih kepemimpinan pertanian Dark Moon demi menjaga keamanan mereka. Tanpa ragu, pemuda kita menyatakan bahwa mereka semua adalah saudaranya sekarang, menjanjikan makanan, persatuan, dan pertahanan terhadap ancaman apapun. Semua orang pun bersatu di belakangnya, siap menghadapi apapun yang menghalangi jalan mereka. Tepat saat itu, sebuah pesan sistem muncul memperingatkan pahlawan kita bahwa dia tidak memiliki hak yang cukup untuk mengelola tempat pengungsian tersebut. Sistem mengungkapkan statistik pertanian Dark Moon, populasi sebanyak 43 orang, produksi makanan dan air yang rendah, tingkat pertahanan dan serangan yang lemah, serta metrik krusial lainnya yang menyoroti kebutuhan akan perbaikan, sehingga pemuda kita mulai berkeringat dingin saat dia melihat bahwa dia sepenuhnya bergantung pada kepemilikan tanaman kristal dan emas untuk memperkuat segala sesuatunya. Tepat ketika dia hampir kehilangan kendali, Win-Win datang membawa berita gembira. Mereka telah menemukan simpanan emas dan kristal milik geng serigala yang kelaparan. Dia mulai membuka peti tersebut sementara bagian belakang tubuhnya terekspos sepenuhnya, siap untuk ditembus. Sementara itu, pahlawan kita mencoba untuk tetap fokus pada harta karun itu. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah bokong indah Win-Win. Di dalam kota harta karun tersebut, mereka mendapatkan jackpot dengan bertonton emas dan kristal yang berkilauan. Mereka berdua tersenyum lebar, lalu Win-Win memberikan kabar mengejutkan. Meskipun kaya raya, basis mereka sangat kekurangan tenaga kerja. Jika kekuatan yang lebih besar mencium keberadaan tempat ini, mempertahankannya bisa menjadi mimpi buruk. Maka sang pemuda muncul dengan ide gila ini. Dia mengumpulkan semua orang yang telah gugur itu dan dengan bantuan sistemnya, dia mulai membangkitkan mereka kembali. Saat energi biru aneh itu menghantam tanah, bam, orang-orang ini mulai bangkit seolah-olah bukan apa-apa. Tina ketakutan melihat pertunjukan kebangkitan mayat hidup ini dan Juno sudah siap untuk meledakkan mereka berkeping-keping. Tetapi pahlawan kita segera melerai. Dia menjelaskan bahwa mereka bukan zombie biasa, melainkan mayat tak berjiwa yang dia bangkitkan secara pribadi. Para wanita itu masih skeptis, tetapi sang pemuda menyerahkan sebuah kapak kepada salah satu mayat hidup ini, membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan khusus untuk mengendalikan para pengisap nyawa ini. Maka zombie
zombie-zombie ini mulai memotong kayu, dan salah satu dari mereka secara tidak sengaja memenggal kepala zombie lainnya dalam proses tersebut. Melihat pertunjukan aneh itu, pahlawan kita benar-benar merasa ngeri. Para wanita itu tidak yakin apakah para mayat hidup ini benar-benar bisa bekerja, tetapi kemudian gadis ilmuwan kita yang mahir teknologi muncul dengan ide cemerlang berupa perangkat manipulasi gelombang otak. Wajah Zuo Ming berbinar seperti anak kecil di hari Natal, dan sang wanita menjelaskan cara kerjanya. Satu chip di headset, yang lain di otak zombie, dan boom, zombie itu berada dalam kendali. Sayang, dia mencoba mengujinya dengan meraih sesuatu di dekatnya, yang secara tidak sengaja adalah bokong indah Junwo. Hal itu tidak berakhir baik karena Junwo menendang zombie tersebut atas tindakan tidak pantasnya. Sepertinya pahlawan kita merasakan tendangan brutal yang sama seperti yang dirasakan zombie itu, tetapi hal tersebut justru memicu ide lain di benaknya. Dia mengumpulkan semua orang untuk memaparkan rencananya. Kedua wanita itu awalnya tampak bingung, tetapi segera mereka terlihat dengan mudah menjatuhkan zombie di sana-sini. Joe merekam seluruh kejadian itu dengan kameranya. Dan ketika gadis itu bertanya apa yang akan dia lakukan dengan rekaman ini, dia hanya menjawab bahwa dia akan segera mengetahuinya. Sementara itu, pemuda kita kembali ke bumi untuk mengedit cuplikan tersebut, menambahkan transisi keren dan memolesnya dengan After Effects. Dengan penuh gaya, dia mengunggah video yang sudah jadi ke YouTube. Dia duduk kembali di depan komputernya, menggosok matanya yang mengantuk sambil menyalakan MacBook-nya untuk memeriksa video tersebut, dan dia takjub melihat bahwa video itu telah meraup banyak sekali penayangan. Komentar berdatangan dengan semua orang mencoba menjadi bagian dari akses beta. Bahkan para eksekutif dari perusahaan ternama pun tertarik untuk melihat pratinjau game ini. Wang Xiaoju, ketua Future Technology Co., menginstruksikan timnya untuk membanjiri kolom komentar dengan permintaan akses beta tertutup. Dia yakin game ini bisa menjadi pengubah permainan bagi perusahaan mereka jika memang sehebat promosinya. Bahkan Joey, seorang pensiunan perwira khusus, terpikat pada game ini terutama setelah melihat senjata api dan kendaraan yang realistis. Mereka yang cukup beruntung mendapatkan akses beta menerima paket misterius. Salah satu penerimanya adalah seorang YouTuber yang bersemangat untuk menyiarkan pengalamannya secara langsung. Paket yang dia terima berisi perangkat manipulasi gelombang otak yang sama dengan yang diciptakan Win-Win. Dia dengan antusias mengatur siarannya untuk menunjukkan pengalaman pertama game ini kepada penontonnya. Kembali ke pertanian, gadis YouTuber itu muncul di dunia apokaliptik dengan penampilan yang persis seperti di dunia nyata. Pahlawan kita telah mengumpulkan hampir 50 orang dari dunianya ke dalam game ini. Bahkan Shunwo merasa penasaran dengan perubahan mendadak pada wajah-wajah mayat tersebut. Dia bertanya kepadanya apakah dia sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan di balik layar, yang kemudian dia yakinkan dengan berkata, lihat dan saksikan saja. Pahlawan kita memang menggunakan zombie-zombie ini sebagai wadah dan dunia ini sebagai simulasi daring holografik untuk menarik pemain. Dia menyeleksi aplikasi, memverifikasi profil pemain, dan menggunakan kemampuannya untuk mengubah wajah para zombie menjadi wajah para pemain. Nona Win-Win melaporkan bahwa semuanya berjalan dengan baik, tetapi dia penasaran bagaimana dia menemukan 50 orang yang bersedia memakai perangkat manipulasi otak. Pahlawan kita, sambil menyembunyikan kegugupannya, dengan percaya diri menyuruhnya untuk segera memulai prosesnya. Terlepas dari kecemasannya, sang wanita melanjutkan untuk meluncurkan pengontrol gelombang otak, dan para boneka yang tadinya berdiri tak bernyawa segera mulai bergerak. Para pemain yang sekarang menghuni tubuh zombie merasa takjub dengan betapa nyatanya segalanya terasa. Mereka mulai menjelajahi dunia apokaliptik tersebut, berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitar, sepenuhnya tidak menyadari sifat asli dari pengalaman mereka. Nona Shunwo tidak percaya bahwa zombie-zombie ini benar-benar dibangkitkan. Sementara itu, gadis YouTuber itu memeluk Nona Shunwo yang malang dengan erat karena mengenalinya dari video promosi. Dia takjub dengan betapa realistisnya segalanya terasa, bahkan hingga ke sentuhannya. Seperti yang bisa ditebak, gadis kita segera menampar wajah YouTuber itu, yang anehnya justru membuat wanita berambut ungu itu senang karena dia bisa merasakan rasa sakit itu dengan sangat realistis. Seluruh pengaturan ini terasa seperti perjalanan waktu. Para pemain lain juga terpukau oleh pengalaman tersebut. Bahkan pemimpin perusahaan Wang Xiaoju telah menemukan jalannya ke dalam game. Begitu pula prajurit pensiunan itu, dia mengakui semuanya terasa nyata, meskipun tubuhnya agak kaku. Tepat saat itu, pahlawan kita Zhou Ming berdehem secara dramatis untuk menarik perhatian semua orang. Dia menyambut mereka di pengungsian Darmun dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpinnya. Dia mendesak semua orang untuk bersiap menghadapi kehidupan baru di depan mereka. Pertama-tama, dia menetapkan beberapa aturan dasar. Yang paling serius adalah, kematian dalam game ini berarti akun Anda akan segera dihapus. Jika Anda ingin terus bermain, Anda harus memulai kembali dengan karakter baru. Gadis YouTuber bernama Eggplant itu menyahut lagi, mengagumi betapa realistisnya penampilan para NPC. Dia mendekat secara tidak nyaman kepada pahlawan kita sambil menyembunyikan belati di balik punggungnya. Namun sebelum dia bisa menyerang Joe dengan belati itu, sebutir peluru melubangi kepalanya, menyingkirkannya dari permainan seketika. Setelah menembaknya, Joe berbicara kepada semua orang, bertanya apakah mereka sekarang mengerti mengapa dia menekankan pentingnya untuk tidak mati. Semua orang merasa tidak nyaman ketika tiba-tiba wanita Eggplant yang menyebalkan itu hidup kembali, tampak bahagia dan menyebutkan betapa realistisnya perasaan saat mati tadi. Pahlawan kita lanjut menjelaskan aturan kedua bahwa NPC berbeda dari pemain, dan
dilarang untuk melukai atau membunuh NPC di dalam camp pengungsian. Pelanggarnya akan segera didiskualifikasi. Dia mengungkapkan bahwa pemain dapat membedakan NPC dari pemain lain menggunakan perintah observe, amati. Prajurit pensiunan Joey angkat bicara, mempertanyakan apakah aturan tersebut juga berlaku di luar camp pengungsian. Sang pahlawan mengonfirmasi dengan jawaban tidak, menyatakan bahwa game ini menawarkan tingkat kebebasan yang tinggi. Secara teoretis, pemain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan asalkan mereka memiliki kekuatan dan peralatan. Nona CEO mengangkat poin yang valid, mempertanyakan bagaimana mereka akan membangun kekuatan dan mengumpulkan peralatan dalam game yang begitu realistis. Dia bertanya-tanya apakah itu tidak akan terasa aneh jika hanya meledakkan segalanya seperti di game lain. Sang pemuda menjelaskan bahwa setelah membunuh zombie, mereka akan mendapatkan jarahan yang disebut kristal mayat yang dapat ditukar dengan atribut dan peralatan, menyelesaikan tugas-tugas. NPC di tempat perlindungan juga dapat meningkatkan reputasi tempat tersebut yang dapat ditukar dengan material dan perlengkapan. Dia menginstruksikan semua orang untuk memanggil statistik dan detail mereka secara mental dengan mengucapkan "system". Dengan tembakan senjata yang antusias, dia mendesak semua orang untuk memulai petualangan dan menikmati diri mereka sendiri. Saat semua orang berkelana ke hutan, dua penggemar gadis YouTuber Eggplant terlihat menggoda dan memuji kepercayaan dirinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan tugas-tugas tempat perlindungan yang membosankan, melainkan lebih memilih untuk naik level dengan membunuh monster. Ketika zombie sungguhan muncul, dia mengacungkan belatinya dengan percaya diri, berceramah tentang keberanian dan tekadnya. Namun keberaniannya itu berumur pendek karena dia dengan cepat dikalahkan dan dikirim kembali ke pengungsian Darkmoon. Seorang wanita mendekati pahlawan kita dengan malu-malu, bertanya apakah ada tugas yang tidak melibatkan pertempuran. Dengan nada bangga, pahlawan kita mencantumkan semua tugas non-tempur yang tersedia di pengungsian. Bertani, mengumpulkan biji-bijian, membangun rumah, dan banyak lagi. Semuanya bebas dipilih. Wanita itu dengan enggan memilih tugas membajak tanah terlebih dahulu. Pemuda kita dengan bangga menunjuk ke arah ladang di mana orang-orang sedang bekerja di bawah terik matahari. Namun perhatiannya segera teralihkan oleh seseorang yang meminta untuk membeli peralatan. Itu adalah pensiunan prajurit Joey yang memegang segenggam kristal mayat. Joe terkejut melihat Joey memiliki begitu banyak kristal dan bertanya bagaimana dia mengumpulkannya. Joey menjelaskan dengan santai bahwa dia menemukan dan membunuh zombie untuk mengumpulkannya. Pemuda itu bingung tetapi tetap menyerahkan sebuah pistol, memberikan acuman jempol kepada Joey atas usahanya. Joey memainkan pistol itu, mengagumi betapa nyatanya benda itu terasa di tangannya. Sang pemuda melambai padanya dengan canggung, menyuruhnya kembali jika dia mendapatkan lebih banyak jarahan untuk dibelanjakan. Pemuda itu merasa prajurit tersebut cukup kuat dan sangat ingin meminta bantuannya dalam rencana besarnya. Tiba-tiba dia dipanggil lagi, kali ini oleh Nona CEO yang juga ingin memberi senjata. Dia mengaku tidak memiliki kristal apapun tetapi dengan percaya diri menawarkan uang tunai dunia nyata sebagai ganti pengisian ulang mata uang virtual untuk membeli apa yang dia butuhkan. Sang pemuda menolaknya, menjelaskan bahwa tidak ada sistem uang digital dalam game ini dan semua pemain harus bermain dengan adil. Nona CEO menjadi marah, bertanya mengapa dia membuat game ini jika tidak tertarik mencari uang. Sang pemuda mendekat dengan tidak nyaman dan memberitahunya bahwa dia tidak peduli dengan statusnya di luar game, tetapi memperingatkannya bahwa jika dia tidak bermain adil, dia akan menindaknya dengan keras. Wanita itu merasa semakin frustrasi, kesal karena diancam oleh apa yang dia anggap sebagai NPC. Dia pergi dengan gusar, bertekad untuk mendapatkan kristal dengan usahanya sendiri. Dia mendekati para pekerja di ladang dan menawarkan uang tunai sebagai ganti kristal virtual untuk gen tersebut. Mereka dengan senang hati memberikan semua kristal yang mereka miliki. Kembali kepada pahlawan kita, wanita itu menyerahkan sekantong kristal dan menuntut peralatan hebatnya. Sementara yang lain di camp pengungsian melaporkan telah menyelesaikan tugas mereka. Shunwo dengan canggung berterima kasih atas kerja keras mereka, dan para pekerja yang bahagia itu mendapatkan poin atas usaha mereka. Mereka kemudian memohon kepada gadis kita untuk tugas lebih banyak agar bisa mengumpulkan cukup poin untuk ditukar dengan peralatan sesegera mungkin. Gadis itu segera menugaskan mereka untuk membantu memperbaiki rumah dan mengumpulkan bahan obat-obatan. Dua tersebut pergi dengan gembira sementara sang wanita tetap bingung mengapa mereka tampak begitu puas hanya dengan bekerja. 3 hari berlalu seperti ini, dan kita berada di kantor di mana Win-Win mengungkapkan bahwa dalam 3 hari terakhir, dengan bantuan kristal mayat, rekonstruksi pengungsian Darkmoon berjalan sangat lancar. Tidak hanya itu, tetapi kompensasi yang mereka minta juga minimal. Shunwo menyebutkan bahwa orang-orang itu tampak sangat energik, seolah-olah mereka tidak merasa lelah meski melakukan banyak pekerjaan, dan mereka tampak benar-benar bahagia. Pahlawan kita dengan gembira menunjukkan bahwa dengan kemajuan ini, tidak akan lama lagi pemukiman tersebut siap untuk diperluas. Gadis jenius teknologi itu meminta pahlawan kita untuk tinggal sebentar, mengatakan dia ingin menanyakan sesuatu. Shunwo bertanya-tanya dengan nada menggoda mengapa mereka berbisik-bisik, menuduh apakah mereka mencoba menyatakan cinta. Pahlawan kita menyuruh Shunwo untuk diam dan memberi izin kepada Win-Win untuk berbicara. Win-Win kemudian menyatakan secara terus terang bahwa dia sangat ingin tahu bagaimana zombie-zombie itu bisa memiliki otak. Pahlawan kita sudah menduga hal ini karena lebih sulit menyimpan rahasia dari seseorang yang setajam Win-Win dibandingkan dengan Shunwo. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa orang kaya berpengaruh di kota pemukiman dengan banyak uang dan waktu yang hanya ingin
melakukan kesenangan yang menyimpang. Shuno tidak sepenuhnya yakin. Jadi pahlawan kita meyakinkannya bahwa semua yang dia lakukan adalah demi memastikan kelangsungan hidup semua orang dan membuat hidup lebih baik. Dia mendesaknya untuk mempercayainya. Tiba-tiba, gadis berambut oranye itu bergegas masuk ruangan dengan panik, melaporkan adanya keributan di luar. Saat kita melangkah keluar, kita mendapati gadis YouTuber sedang dituduh oleh penduduk asli tempat ini atas pencurian dan perampokan. Pria itu mengklaim bahwa gadis itu memasuki rumahnya di siang hari bolong dan mencuri peralatannya. Wanita itu dengan santai mengangkat bahu, berargumen bahwa sebagai pemain, sangat masuk akal baginya untuk memasuki rumah NPC dan menggeledah lemari mereka. Saat itulah pahlawan kita muncul di lokasi, menanyakan tentang apa keributan tersebut. Pria itu segera memohon kepada pahlawan kita, bersikeras bahwa wanita itu memaksa masuk rumahnya dan mengambil peralatannya tepat di depannya sambil bertindak seolah-olah dia benar. Tetapi kemudian wanita itu membela diri, berargumen bahwa inilah arti kebebasan mutlak dalam game baginya, sehingga dia tidak melihat ada yang salah dengan mencuri. Korban tersebut semakin marah. Mendengar klaim berani dari YouTuber itu, di sisi lain, pahlawan kita menyadari nilainya sebagai seorang YouTuber yang akan membantu mempromosikan gamenya, sehingga dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia mengakui kebebasan game tersebut tetapi menekankan aturan dasarnya. Dia menyarankan agar mereka menyelesaikan perselisihan dengan pertarungan tangan kosong. Jika YouTuber itu menang, tidak ada yang terjadi. Jika pria itu menang, dia akan menerima kompensasi 2 kali lipat. Keduanya menyetujui rencana itu dengan antusias. Gadis itu mengambil kuda-kuda yang dia pelajari dari kelas kungfu. Sementara pria itu dengan percaya diri menampar wajahnya dan terus melayangkan pukulan. Sang pemuda menyatakan pemenangnya telah diputuskan, dan wanita yang kalah itu dengan enggan membayar harganya dengan kristal, sementara pria itu dengan berat hati berdamai dengannya. Sejak saat itu, dia menekankan bahwa setiap orang harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka dalam game. Sementara itu, kembali ke dunia nyata, orang-orang asyik menonton siaran langsung Eggplant yang sedang memainkan game tersebut. Penonton dengan cepat membaca ulasan positifnya tentang game ini sebagai sebuah mahakarya. Memutuskan untuk istirahat sejenak, Eggplant berdiri dan menuju ke toko serbaguna terdekat untuk membeli minuman. Saat dia meraih minuman favoritnya, dia mendapati orang lain mencoba mengambil botol yang sama, dan pendatang baru ini adalah pahlawan kita. Sudah jelas bagi mereka berdua siapa orang di hadapan mereka, dan mereka berdua terkejut karena bertemu secara tidak terduga di dunia nyata. Setelah itu, mereka membeli minuman beralkohol, mendentingkan gelas, dan makan sambil tertawa bersama. Wanita itu terpesona saat mengetahui bahwa pemimpinnya dalam game tersebut bukan sekadar NPC, melainkan orang sungguhan. Di tempat itu juga, sang pemuda mengarang cerita tentang bagaimana interaksi ini meningkatkan pengalaman bermain para pemain. Dia menjelaskan bahwa karena kekurangan karyawan di perusahaannya, sebagai produser game, dia memimpin dengan memberi contoh. Wanita itu mengungkapkan keterkejutannya melihat betapa biasanya penampilan produser jenius dari game yang dibuat dengan sangat baik itu. Joe sepertinya tidak menyukai semua pertanyaan yang dia ajukan, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menjawab. Dia mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang kehidupannya sebagai penyiar YouTube. Wanita itu menghela napas dan mengakui bahwa itu berantakan, mengungkapkan bahwa sebagai gadis gamer, orang hanya tertarik pada kemampuannya, yang membuatnya kecewa karena dia merasa penampilannya pun tidak kalah menarik. Joe setuju, bercanda bahwa dia bisa dengan mudah menghasilkan uang hanya dengan memamerkan kelebihannya saat siaran. Wanita itu tersipu dan bertanya apakah dia benar-benar semenarik itu. Sang pemuda dengan bercanda menyarankan bahwa dia sudah berpikir untuk memanfaatkan kecantikannya demi keuntungan game tersebut. Dia kemudian langsung ke inti urusan, memintanya untuk memberikan beberapa umpan balik sebagai pemain. Dia bertanya-tanya apakah dia melihat area yang perlu ditingkatkan dalam gamenya, Darken Times. Wanita itu menyarankan bahwa pertama-tama, konten game saat ini terasa terlalu terbatas dan memperkenalkan sistem. Dumyeon akan menambah kedalaman dan minat. Alih-alih hanya menawarkan umpan balik, dia mengusulkan agar Joe mencoba gamenya sendiri sebagai pemain. Sang pemuda segera memujinya atas saran yang hebat itu, membuatnya tersipu ketika Joe tiba-tiba memeluknya. Dia memutuskan untuk kembali bekerja guna meningkatkan game tersebut dan berterima kasih padanya dengan tulus. Akhirnya, dia meninggalkannya sendirian di sana, kembali ke dunia game. Sistem mengumumkan fitur baru, lapangan uji coba. Dijelaskan bahwa pemain dapat mengalahkan monster di lapangan ini untuk mendapatkan hadiah. Lapangan tersebut dibagi menjadi 10 level, dengan level yang lebih tinggi menawarkan tingkat kesulitan dan hadiah yang lebih besar. Pahlawan kita segera menghabiskan 500 poin untuk membuat lapangan uji coba level 1. Sistem membutuhkan waktu untuk menghasilkan lahan uji coba tersebut, dan setelah selesai, sebuah portal terbuka menuju hutan zombie, lapangan uji coba yang telah ditentukan. Berharap semua orang akan menikmati tantangan tersebut, dia mengumpulkan massa dan mengumumkan berita gembira lainnya. Game ini sekarang menyertakan sistem Dungeon. Pemain dapat masuk dengan biaya 1 topas dan hadiahnya sangat besar. Dia mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam tantangan ini. Semua orang sangat bersemangat mendengar berita itu dan pahlawan kita senang melihat antusiasme mereka. Dia bersyukur bahwa saran Eggplant akhirnya terbukti berguna karena dia dapat mengidentifikasi kekurangan game dari sudut pandang pemain. Memanggil sistemnya, dia menghabiskan 100 poin untuk mengubah penampilannya agar lebih terlihat seperti pemain. Syukurlah dia berubah karena kita tidak perlu melihat wajah jeleknya itu sekali lagi. Sementara itu, Eggplant bertanya kepada pemain lain apakah ada yang ingin bergabung dalam tim untuk Dungeon karena mereka membutuhkan 3 anggota lagi. Pahlawan kita mendekatinya dari belakang, bertanya apakah dia boleh bergabung dengan timnya. Ketika
dia berbalik dan melihatnya, dia menjadi sangat gugup dan terpesona oleh penampilan baru Zhou. Bahkan dia tidak mengenalinya, yang membuat pahlawan kita sedikit malu. Saat wanita itu memperhatikannya lebih dekat, dia mulai menyadari bahwa Zhou terlihat tidak asing. Pahlawan kita menyarankan bahwa mereka mungkin pernah bertemu sebelumnya, tetapi segera mengalihkan pembicaraan, mendesaknya untuk merekrut lebih banyak orang. Tiba-tiba lebih banyak orang menarik perhatian mereka dan mereka bertanya apakah boleh bergabung dengan tim. Memperhatikan tubuh mereka yang kekar, dia segera menganggap mereka pilihan yang baik dan mengizinkan mereka bergabung. Setelah tim lengkap, dia sangat bersemangat dan siap untuk menaklukkan Dumyeon tersebut. Melihat sisi kekanak-kanakannya, pahlawan kita menduga itulah alasan mengapa dia tidak mengenalinya, tetapi dia tidak mengeluh. Akhirnya, mereka siap memasuki portal. Beberapa anggota tim yang pernah masuk Dumyeon sebelumnya menyebutkan tempat ini sulit ditaklukkan dan bertanya-tanya apakah peralatan mereka terlalu rendah levelnya. Eggplant membakar semangat krunya dengan percaya diri mengklaim timnya akan menjadi yang pertama menyelesaikan Dumyeon tersebut. Namun, notifikasi sistem muncul mengumumkan bahwa seseorang bernama Chiayu telah menyelesaikannya. Impian Eggplant untuk menjadi yang pertama pun hancur, tetapi kemudian dia mendengus, mengatakan mereka di sini untuk bermain game, bukan untuk khawatir tentang siapa yang menyelesaikannya lebih dulu. Pahlawan kita segera menghentikan prajurit yang baru saja menyelesaikan Dumyeon itu dan menawarkannya ramuan, menyarankannya untuk meminumnya agar tidak dibunuh oleh bandit di jalan pulang. Pria itu dengan penuh rasa terima kasih menerima botol itu dan berterima kasih kepada pahlawan kita atas kemurah hatiannya. Seorang pria di belakang Zhou bertanya dengan sombong mengapa dia memberikan persediaan kepada orang asing yang bisa membantu mereka di Dumyeon. Zhou menjawab dengan tegas bahwa itu adalah barang miliknya dan bukan urusan siapapun apa yang dia lakukan dengannya. Membuat pria itu mendidih karena marah atas ucapan tersebut. Sang wanita akhirnya memutuskan untuk menuju ke Dumyeon dan semua orang mulai menghilang dari tempat mereka, mendapati diri mereka berada di dalam Dumyeon. Misi mereka sederhana, bunuh bos tingkat rendah dalam waktu 60 menit. Eggplant benar-benar senang melihat lingkungan yang begitu realistis dan hidup. Senang karena pahlawan kita mempertimbangkan sarannya. Pemuda itu bertanya kepadanya apakah dia mengenal produser game tersebut. Dia dengan bangga menjawab ya, menyebutkan bahwa dia bahkan mengajarkan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba wajah satu orang menjadi pucat saat dia menyadari ular-ular telah mengepung mereka sepenuhnya. Teman-teman melata ini tidak membuang waktu untuk menerjang semua orang dengan mulut terbuka lebar. Wanita itu benar-benar kaget dan membeku karena ketakutan, tetapi pemuda itu segera membelah seekor ular menjadi dua dan memberitahunya bahwa ini bukan waktunya untuk takut karena ular berbisa memiliki sedikit darah dan dapat dibunuh dalam satu serangan. Anggota kelompok lainnya tampak menikmati diri mereka sendiri sambil menebas makhluk-makhluk itu. Wanita itu masih takut pada monster-monster ini, tetapi dia memberanikan diri, mencengkeram salah satu ular dan meremasnya cukup keras hingga matanya menyembul keluar dari rongganya. Akhirnya dia merobek ular itu menjadi dua. Setelah ular-ular itu tumbang, sang wanita akhirnya bisa bernapas lega, tetapi kemudian salah satu pria terkejut dan berteriak ketakutan. Ketika semua orang melihat sekeliling, mereka melihat bahwa salah satu pria telah digigit ular. Dia tampak menderita dan menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan tanpanya, tetapi pahlawan kita meyakinkannya, mengatakan bahwa racunnya tidak begitu kuat dan dia akan baik-baik saja setelah racunnya dikeluarkan. Salah satu pria melangkah maju untuk menyedot racun dari tangan temannya. Tepat saat itu, dia mulai menyedot bahu temannya dan pemandangan menyeramkan itu benar-benar membuat mata pahlawan kita seolah berdarah melihat betapa mengerikannya melakukan hal mesra seperti itu. Wanita itu kemudian menarik pahlawan kita ke samping dan setelah mereka sendirian, dia menunjukkan bahwa HP-nya juga menurun karena ular telah menggigitnya di area pribadi. Pemuda itu ragu untuk melihat dadanya. Tetapi sang wanita mengatakan tidak perlu merasa tidak nyaman karena ini hanyalah sebuah permainan. Pahlawan kita segera setuju dan dengan percaya diri menyandarkannya ke pohon, mengatakan dia akan melakukan apa yang diminta. Dia mulai menyedot dadanya dan gadis itu tidak bisa tidak menikmatinya sedikit karena rasanya sangat nyata. Wanita itu merasa benar-benar malu setelahnya sementara pahlawan kita tampak bersenang-senang. Sementara itu, pria lain yang digigit ular tadi merasa lebih baik dan berterima kasih kepada temannya karena telah membantunya. Sang teman, dengan merasa malu, mengakui bahwa dia juga digigit di suatu tempat yang tidak bisa dia ceritakan secara terbuka. Tetapi si Gundul bersikeras untuk membantu temannya, dan ketika si Gundul melihat temannya mulai menurunkan celananya, dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Sementara itu, pahlawan kita kembali bertanya apakah orang-orang itu sudah selesai menyedot dan siap untuk lanjut. Saat itulah Zhou Ming sedikit terkejut ketika melihat si Gundul terlibat dengan bokong temannya. Pria malang itu dengan cepat mengklarifikasi bahwa itu bukan seperti yang mereka pikirkan, tetapi pemuda kita dan sang gadis segera menyuruh mereka untuk menjaga jarak mulai sekarang. Setelah beberapa saat, kita melihat rawa berbuih dan kelompok kita terus bergerak. Gadis itu menunjukkan bahwa karena tempat ini disebut hutan zombie, dia belum melihat satupun monster zombie di seluruh Dumyeon ini. Si Gundul meyakinkannya, mengatakan bahkan jika zombie muncul, dia akan melindunginya. Tetapi wanita itu masih merasa ngeri pada pria ini dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin dilindungi oleh seseorang yang suka menyedot lubang sebagai hobi. Tiba-tiba rawa bereaksi dan seekor zombie muncul, langsung menggigit kepala Gundul pria itu yang mengkilap. Makhluk ini adalah zombie rawa, zombie tingkat rendah yang dikenal karena serangan diam-diamnya. Dalam gerakan cepat, pahlawan kita meraih pedangnya dan menebas wajah zombie tersebut, menjatuhkannya seketika hingga jatuh ke tanah. Pria Gundul itu berkomentar bahwa teknik pedang pahlawan kita sangat kuat, hampir saja memotong kulit kepalanya. Dia bercanda bertanya apakah pahlawan kita adalah seorang prajurit di dunia nyata. Dengan malu-malu, pahlawan kita menjawab bahwa dia tahu satu atau dua hal tentang memotong sesuatu. Namun, sang wanita menyela obrolan mereka, memperingatkan agar berhenti karena di depan mereka, sekelompok monster sedang menunggu untuk menyergap. Zhou Ming awalnya khawatir tentang menangani
zombie tingkat 1 sendirian, cemas tentang apa yang mungkin dilakukan pemain lain jika dibiarkan membela diri sendiri. Tetapi ternyata kekhawatiran itu sama sekali tidak perlu. Pria gundul yang sekarang benar-benar marah itu merobek bajunya dan seketika berubah menjadi sosok raksasa mirip Hulk. Otot-ototnya menonjol gila-gilaan. Pahlawan kita terkejut melihat ini karena transformasi ini mengungkapkan kemampuannya yang disebut muscle stream, aliran otot, sebuah cerminan dari kemampuannya dalam pelatihan kebugaran di dunia nyata. Dia terjun ke dalam pertempuran, mengayunkan kapaknya dengan presisi dan menebas. Zombie-zombie seolah-olah mereka hanyalah mentimun. Zhou Ming terpukau oleh bagaimana keterampilan dunia nyata para pemain diterjemahkan ke dalam karakter dalam game mereka secara begitu jelas. Setelah membabat habis sekelompok monster, si gundul tiba-tiba mendingin dan kembali ke wujud kurusnya dalam sekejap, terlihat bahkan lebih kurus dari sebelumnya. Tampaknya keterampilan muscle stream milik Xiao Ming memiliki kekurangan. Itu hanya dapat dipertahankan untuk ledakan singkat, membuatnya melemah untuk sementara setelahnya. Zhou Ming tampak frustrasi karena Xiao Ming menggunakan keterampilan berisiko seperti itu dengan santai. Tepat saat ketegangan memuncak, sebuah misi sampingan muncul, mengembalikan senyum di wajah Zhou Ming. Misi tersebut mengharuskannya untuk mengalahkan 10 zombie rawa secara bersamaan, menjanjikan hadiah berupa penguatan otot. Saat zombie-zombie rawa mulai bermunculan, Zhou Ming menginstruksikan semua orang untuk memanjat pohon sementara dia menangani zombie-zombie di bawah. Pria bertopi itu kesal dengan mundur seperti ini, tetapi sang wanita dengan tenang memerintahkannya untuk mengikuti arahan Zhou Ming. Setelah zombie-zombie itu hendak naik ke daratan kering, pahlawan kita meraih pedangnya sekali lagi, yang kini dialiri listrik yang berderak. Dia menghunjamkan pedang itu dalam-dalam ke tanah, menyetrum seluruh kolam dan memberikan kejutan luar biasa pada monster-monster menjijikan itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menerima notifikasi tentang keberhasilan misi tersebut dan mendapatkan keterampilan penguatan otot yang baru. Wanita itu benar-benar takjub melihat dia memusnahkan mereka semua dalam satu ayunan kuat. Sementara itu, si gundul tampak terjebak di tengah kerumunan. Dia meraih kaki sang wanita, memintanya untuk membantu, tetapi pria malang itu malah ditendang secara brutal setelah dikira sebagai mayat hidup dan tenggelam lebih dalam kekerumunan. Dua orang bodoh yang berdiri di belakang merasa agak canggung melihat sang wanita benar-benar menginjaknya. Wanita itu segera mencoba meminta maaf tetapi si gundul tampak terlalu frustrasi untuk memberinya ampun. Sang pemuda kemudian berseru untuk membantunya sementara wanita itu bertanya kepada si gundul mengapa dia menggunakan keterampilan berbahaya itu. Sejak awal, notifikasi tiba bahwa bos terakhir akan segera muncul dan sebaiknya mereka bersiap untuk pertempuran. Pemuda itu segera mengambil posisi, memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Monster ini ternyata adalah bunga mayat rawa yang gemar mengonsumsi makhluk mati. Si gundul sekali lagi memutuskan untuk menggunakan tubuh otot raksasanya untuk menjatuhkan bunga sampah ini, tetapi duo kita segera menyarankannya untuk tidak menggunakan kemampuannya. Si gundul tampak bingung dan bertanya dengan patuh mengapa, yang kemudian pahlawan kita jelaskan bahwa efek samping penggunaan keterampilan itu terlalu besar dan dia tidak akan memiliki energi untuk menjaga si gundul tetap aman setelah dia kelelahan. Si gundul memutuskan untuk beralih ke senjata api saja, tetapi teman bertopinya mengingatkannya bahwa mereka hanyalah pemain biasa dan senjata serta amunisi harganya sangat mahal. Ya, kurasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pria saya di sini memiliki banyak senjata dan perlengkapan yang terselip di balik mantelnya. Kedua pria itu sangat terkesan dengan ini. Segera, monster itu menghadapi rentetan peluru dari sang wanita, dan si gundul serta pria bertopi pun ikut bergabung dengan senjata mereka. Tepat ketika pahlawan kita mengira kemenangan sudah di tangan, sang wanita mengungkapkan dengan mengejutkan bahwa HP monster yang sudah mereka kurangi mulai pulih kembali. Saat monster itu meraih zombie rawa yang mati dan melahapnya, bar kesehatannya melonjak kembali ke 100%. Pahlawan kita menyadari mereka harus menangani zombie rawa terlebih dahulu karena monster ini dapat meregenerasi kesehatan dengan memakan mereka. Wanita itu khawatir mereka tidak akan bisa mengalahkan monster itu dengan kecepatan seperti ini, tetapi pahlawan kita meyakinkannya untuk menunggu sampai mereka selesai menangani zombie rawa. Tiba-tiba, monster itu menjulurkan akarnya yang berlendir ke arah sang wanita dan menangkapnya, bermaksud untuk menjatuhkannya ke dalam perutnya. Pria saya menjadi sangat geram melihat ini dan memutuskan untuk menjatuhkan bunga ini sendiri dengan bantuan dua antek lainnya. Monster itu memperoleh cengkeramannya, membuat gadis itu menggeliat kesakitan saat pakaiannya robek. Dia bertanya dengan marah mengapa mereka tidak membantunya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa keterampilannya sedang dalam masa tunggu, cooldown, sementara dua orang lainnya mengklaim mereka kehabisan amunisi. Namun sejujurnya, para mesum ini terlalu sibuk mengeluarkan air liur melihat tubuhnya yang terekspos untuk memberikan bantuan. Berang pada para bajingan ini yang menikmati penderitaannya, sang wanita meraih pistol dan menembak akar itu sendiri. Saat akar-akar itu terputus, dia mulai jatuh. Pahlawan kita melangkah maju, memainkan peran sebagai pangeran dan menangkapnya tepat di pelukannya. Tiba-tiba, monster itu membalas dengan akarnya lagi, tetapi Zhou Ming dengan cepat menebasnya. Monster itu menggeliat kesakitan, mengeluarkan raungan keras yang memaksa mereka menutup telinga untuk melindungi gendan telinga. Sementara itu, energi listrik Zhou kembali. Dia melompat dari tanah dan menghunjamkan pedangnya ke bumi, memberikan kejutan kuat yang membuat makhluk itu terbakar hingga hangus dan tumbang di tanah. Pria saya dengan percaya diri menurunkan pedangnya, menyombongkan diri bahwa dia tidak butuh kekuatan penuh untuk menangani zombie tingkat 2 belaka. Tepat saat mereka mengira semuanya sudah berakhir, monster yang lumpuh itu mulai bergerak lagi, tumbuh kembali dan terlihat lebih jahat serta ganas dari sebelumnya. Sistem menunjukkan bahwa bunga mayat rawa telah marah, memicu mutasinya ke wujud berikutnya. Sementara itu, si gundul merasa sangat gembira melihat mutasi monster tersebut, memikirkan semua hadiah tambahan yang akan mereka dapatkan jika berhasil
berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, pahlawan kita benar-benar bingung bagaimana hal ini mungkin terjadi. Dia menunjukkan bahwa bos itu seharusnya lumpuh karena sengatan listrik. Saat itulah YouTuber wanita itu menimpali. Berpura-pura menyesuaikan kacamata imajinernya agar terlihat seperti kutu buku dan menyarankan bahwa monster ini mungkin seperti Pokemon penjebak lalat Venus yang kebal terhadap kekuatan listrik. Pemuda itu dengan bercanda menyentil kepala wanita itu atas ide jeniusnya, tetapi monster itu tidak menunggu obrolan mereka dan segera menyemburkan benda-benda seperti bola dari mulutnya. Pahlawan kita menghindari proyektil itu dengan mudah. Tetapi ternyata air liur ini bukan sekadar lengket biasa, melainkan melarutkan pohon saat terkena benturan. Joe segera memperingatkan semua orang tentang lendir korosif tersebut, tetapi tampaknya dia terlambat karena kedua orang bodoh itu sudah terjebak dalam zat lengket tersebut. Wanita itu terus meminta bantuan dari belakang dan ketika pahlawan kita menoleh, dia melihat pakaiannya sudah terbakar. Hanya dalam beberapa menit saja, seluruh pakaiannya telah hancur. Pemuda itu bergegas ke sisinya, menawarkan mantelnya, tetapi tepat saat itu monster tersebut melemparkan lebih banyak bola berlendir. Pria saya menebasnya dengan cepat, tetapi beberapa lendir berakhir mendarat di tangannya, menyebabkan luka bakar seketika. Pada saat itu, pria bertopi yang berotot melangkah maju, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang guru kimia. Dia mengklaim memiliki keterampilan yang berkaitan dengan bidangnya di dunia ini. Dia menjelaskan dengan penuh semangat bahwa keterampilannya memungkinkannya untuk menggabungkan sifat kimia dari dua benda untuk menciptakan sifat baru. Kini dengan berbekal sebotol bensin dan selembar kain, dia dengan percaya diri menyatakan dapat mengubahnya menjadi larutan pelumpuh. Melihat ini, pahlawan kita merampas barang baru tersebut dan dengan angkuh berkomentar bahwa keterampilan kimia ini tidak berharga sepeser pun, karena yang dilakukannya hanyalah mencampur dua hal, dan menegaskan bahwa dia bisa melakukannya lebih baik. Pemuda itu membakar botol tersebut dan melemparkannya ke arah monster, yang meledak saat terkena benturan dan melahap monster itu dalam api. Dalam hitungan detik, monster itu hancur menjadi abu dan sistem memberi selamat kepada mereka karena telah berhasil mengalahkan bos monster tersebut, menjanjikan hadiah tambahan karena telah menjatuhkan musuh yang bermutasi. Semua orang sangat gembira melihat peti harta karun kelas elit yang berkilauan di depan mata mereka. Si gundul membusungkan dadanya dan menemukan bubuk ramuan otot super, menjanjikan peningkatan kekuatan otot. Pria yang mengaku guru kimia itu menemukan baju zirah yang mengkilap namun pada akhirnya tidak berguna. Sementara itu, sang wanita menemukan buku keterampilan yang meningkatkan kemampuan menembaknya. Terakhir, Joe juga membuka petinya. Awalnya dia tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi mata semua orang mulai berbinar penuh keajaiban karena ada sebuah telur di dalamnya. Pemuda itu tidak tahu apa yang diharapkan dari telur ini. Bahkan sistem pun tidak menawarkan informasi apapun selain mengatakan asalnya tidak diketahui dan tidak dapat ditetaskan. 3 hari kemudian, semuanya tenang dan damai di Klan Dark Moon. Kemudian sebuah notifikasi muncul yang mengatakan bahwa mereka telah meraih hasil permainan yang luar biasa dan pendaftaran baru akan segera dibuka. Sistem mendesak semua orang untuk bermain dengan baik dan membuat game ini menjadi lebih baik. Semua orang senang melihat akan ada lebih banyak orang yang bergabung di basis mereka. Seorang pria baru dengan mata berbinar bertanya kepada sang wanita apakah dia tahu cara naik level dengan cepat di tahap awal. Wanita itu hanya menyerahkan beberapa alat dan menasihatinya bahwa jika dia ingin menjadi kaya, dia harus mulai dengan menebang pohon dan meningkatkan serta membajak tanah terlebih dahulu. Para pendatang baru itu dengan antusias menantikan tugas ini dan segera mulai membajak tanah. Sementara itu, kembali ke kantor, Nona Winwin melaporkan kepada pahlawan kita bahwa kru baru ini jauh lebih pekerja keras daripada kelompok pertama dan pembangunan tempat perlindungan berjalan lebih lancar. Pemuda itu menyeringai dan berkata bahwa ini baru permulaan, kesenangan yang sebenarnya belum datang. Memeriksa kemajuan klan, mereka telah membuat langkah besar. Yang paling menonjol adalah sekarang ada 89 orang di klan mereka, yang berarti ada surplus tenaga kerja. Wanita itu bertanya-tanya keras-keras apakah mereka harus mendirikan lebih banyak pangkalan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja. Pemuda itu mulai memikirkannya dan menyimpulkan bahwa untuk membuat orang tetap terlibat dalam aktivitas baru, dia harus melakukan ekspansi. Dia bertanya apakah ada benteng di dekat pengungsian Dark Moon yang bisa digunakan. Wanita itu mengonfirmasi ada, tetapi tempat itu sudah diduduki oleh zombie. Tidak hanya itu, benteng-benteng ini berada di bawah pengelolaan pemukiman pusat, memerlukan otorisasi untuk mendapatkan hak pengelolaan. Dia mengungkapkan bahwa setelah krisis apokaliptik, rezim runtuh, dan aturan-aturan pun hancur. Pemukiman mulai mengelola wilayah mereka secara mandiri, masing-masing dikelola oleh tokoh-tokoh besar yang berbeda. Namun pemimpin tertinggi yang dikenal sebagai The Viper berkuasa atas pemukiman pusat dan memegang kendali. Tetapi pemuda itu mengabaikan kekhawatiran tersebut, merasa percaya diri selama mereka dapat mengumpulkan kekuatan. Semuanya akan berjalan lancar. Tiba-tiba, Juno tiba dengan berita buruk bahwa tim kecil dari pemukiman pusat telah muncul untuk menagih pajak. Sepertinya pemuda kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena dia sudah sangat ingin berurusan dengan orang-orang ini. Di luar, seorang pria gempal dengan krunya memperkenalkan dirinya sebagai petugas pajak yang dikirim oleh pusat pemukiman. Menurut hukum, 50% dari hasil produksi harus dibayarkan sebagai pajak setiap bulannya. Dia menuntut klan untuk menyerahkan apa yang mereka utangkan. Para petani menyuarakan ketidaksetujuan mereka, mengingatkannya bahwa ketika tempat ini berada di bawah kekuasaan klan serigala yang kelaparan, tidak ada penagih pajak yang berani muncul. Si gemuk segera mencabut senjatanya, membungkam keberatan mereka. Dia menarik pelatuk tanpa pikir panjang, tetapi nahannya jatuh saat peluru itu mendarat tepat di dada orang lain, yang tak lain adalah si guru kimia. Tampak cemas dan bingung, si gemuk melirik ke sekeliling, berharap melihat seseorang terluka atau lebih buruk lagi. Petani itu bertanya kepada sang guru apakah dia baik-baik saja, dan sang guru meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, semua berkat baju zirahnya. Saat dia menyombongkan alat pelindung
hidungnya, yang lain merasa agak ngeri karena dia dengan sukarela menerima tembakan di dada. Meskipun demikian, pahlawan kita Zhou Ming muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pengungsian. Si gemuk juga memperkenalkan dirinya dan menuntut agar pajak dibayar. Tetapi sang pemuda segera mengingatkan si gemuk bahwa ketika klan serigala yang kelaparan menduduki tempat ini, tidak ada yang datang membantu orang-orang, jadi tidak masuk akal mengapa mereka harus membayar pajak sekarang. Si gemuk menanggapi, bersikeras bahwa pemukiman pusat memiliki kekuatan militer yang kuat, yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, mereka telah mengirim orang ke sini berkali-kali. Tetapi sang pemuda mengecam si gemuk karena hanya muncul untuk mengeksploitasi orang miskin yang jujur dan tidak pernah peduli sebaliknya. Karena pahlawan kita tidak mundur, si gemuk memutuskan untuk menembaknya. Sebelum menembak, dia memberikan peringatan terakhir, bayar pajak atau pahlawan kita akan menerima peluru di dadanya. Merasa yakin bahwa hanya dialah satu-satunya orang di sini dengan senjata berteknologi tinggi. Namun pria saya hanya menjentikan jarinya, dan seluruh peleton bersenjata teknologi tinggi muncul di tempat kejadian. Sementara itu, para kru berdiri bahu-membahu sambil menyeringai menikmati pemandangan wajah si gemuk yang ketakutan. Dengan enggan si gemuk memutuskan untuk mundur untuk saat ini, tetapi Zhou Ming mengeluarkan senjatanya sendiri dan menyatakan dia tidak akan mundur. Si gemuk tetap sombong dan angkuh dengan kata-katanya yang berujung pada ditambahnya lubang baru oleh pahlawan kita tepat di sebelah lubang aslinya, di bokongnya. Rombongannya membantunya berjalan pergi. Bagian belakangnya masih berdarah karena tembakan dan dia terus melontarkan ancaman. Sang wanita dan anggota kru lainnya membalas dengan jari tengah dan komentar pedas. Namun, Nona Winwin benar-benar ketakutan karena mereka baru saja menyinggung otoritas pusat dan itu bukan hal yang baik. Tetapi sang pemuda menyatakan dia tidak peduli jika itu berkaitan dengan kesejahteraan orang-orang klannya dan dia tidak akan pernah menundukkan kepala kepada orang lain. Wanita itu setuju, menunjukkan bahwa pahlawan kita benar dan para pendatang baru ini tampak benar-benar berani serta siap bertarung, tidak seperti kelompok sebelumnya. Pemuda itu mengangguk setuju, terutama setelah mengamati mereka. Mereka terlihat seperti berasal dari camp Chaotic Evil. Adegan berpindah ke pemukiman pusat yang terkenal kejam di mana kita bertemu dengan The Viper untuk pertama kalinya. Si gemuk segera memberi pengarahan kepada bosnya tentang bagaimana orang-orang ini menembaknya dan siap untuk memberontak melawan pemukiman. Viper tidak senang mendengar anteknya ditembak di bagian bokong, tetapi sang antek memohon seperti anak anjing yang lucu, memohon kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang gaduh itu. Viper memutuskan untuk mampir dan melihat pahlawan kita sendiri, penasaran dengan Zhou Ming dan ingin memeriksa pencapaiannya, tetapi dia bersikeras untuk membawa hadiah. Sang antek bertanya hadiah macam apa yang harus mereka siapkan, dan sang bos segera menjawab bahwa dia menginginkan kepala si gemuk itu. Hal berikutnya yang Anda tahu, seekor ular menembus tepat ke dalam kepala si gemuk. Beberapa hari kemudian di pengungsian Darmun, semuanya tampak santai. Orang-orang bersenang-senang meskipun ada pertengkaran biasa soal hal-hal kecil. Sementara itu, pahlawan kita berada di atas sana dengan teropongnya, memindai seluruh kamp pengungsian. Dia memeriksa statistik dan melihat sekarang ada lebih banyak orang. Sistem mengatakan bahwa kepadatan yang berlebihan mengacaukan segalanya, mengurangi kesenangan semua orang. Zhou memegang kepalanya dengan bingung, tidak yakin bagaimana menangani peningkatan jumlah penduduk tanpa lokasi yang belum dipetakan atau tempat untuk memperluas wilayah mereka. Tiba-tiba sebuah Lamborghini melesat ke lokasi, mengebut melewati kamp pengungsian. Semua orang waspada melihatnya, dan dua orang keluar dari mobil tersebut. Salah satunya adalah Viper sendiri, dan yang lainnya kemungkinan besar adalah sekretarisnya. Viper dengan sopan meminta untuk bertemu dengan pemimpin pemukiman. Para petani, bagaimanapun, bersikap defensif dan bertanya apakah dia di sini untuk membuat masalah. Tetapi Viper tetap menjaga kesopanannya dan meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh bawahannya. Untuk menebus kesalahan, dia mempersembahkan hadiah kepada orang-orang di sini. Sang wanita menunjukkan hadiah itu, kepala pria gemuk si petugas pajak tadi. Semua orang terkejut melihat kepala petugas pajak disajikan sebagai hadiah. Pada saat itu, pemuda kita sendiri muncul dan segera mengundang Viper ke kantornya untuk berbicara. Viper bertukar basa-basi dan meminta pahlawan kita untuk menunjukkan jalan. Namun sebelum menuju ke sana, dia menginstruksikan sekretarisnya untuk menjaga pintu dan segera memberitahunya jika ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Pahlawan kita memandu Viper ke kantor sementara wanita itu tetap di luar, berjaga-jaga seperti yang diperintahkan. Si gundul tidak bisa tidak kagum pada betapa realistisnya penampilan para NPC di dunia ini. YouTuber wanita memutuskan untuk mendekati sang sekretaris dengan energinya yang biasa, tetapi pensiunan prajurit Joey memperingatkannya. Wanita itu dengan bangga menyatakan bahwa dia berani dan hebat dalam merayu gadis-gadis, jadi dia akan menanganinya dengan baik. Maka Nona Eggplant mulai menggoda gadis sekretaris itu dengan jenaka. Sang sekretaris menantangnya, mengatakan jika Nona Eggplant bisa mengalahkannya, dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Yang lain di latar belakang menjadi bersemangat untuk menonton kedua gadis ini bertarung. Sementara itu kembali ke kantor, pahlawan kita dengan sopan bertanya kepada Viper mengapa dia ada di sini. Viper secara terang-terangan menyatakan dia tertarik pada pemukiman pengungsian tersebut. Jika pahlawan kita menyerahkannya kepadanya, dia menjanjikan hadiah yang akan menjamin hidupnya selamanya. Tidak hanya itu, dia menawarkan akses ke area bangsawan di pemukiman pusat di mana pahlawan kita bisa hidup seperti raja. Shumi bertanya-tanya apakah tempat surgawi seperti itu ada di dunia ini. Viper menegaskan bahwa apa yang orang lain lihat sebagai neraka hanyalah bagi yang lemah, sementara bagi individu yang kuat seperti pahlawan kita dan dirinya sendiri, itu adalah surga. Dia memperjelas bahwa selama individu itu kuat, mereka bisa memiliki wanita dan kekayaan. Viper dengan kejam menyatakan bahwa pahlawan kita tidak perlu peduli dengan orang-orang bodoh yang tidak berarti di pemukiman pengungsian ini karena mereka juga akan diperlakukan dengan baik. Sang pemuda tersenyum dan menganggapnya sebagai tawaran yang menarik, tetapi dia menolak mentah-mentah untuk menyerahkan wilayah
wilayahnya. Wajah Viper berubah menjadi angkuh setelah mendengar penolakan tersebut, merasa sangat terhina. Zhou Ming menekankan bahwa dia menghargai kebebasan dan menolak untuk dikurung seperti burung kenari dalam sangkar. Viper menjadi semakin agresif, memperingatkan pahlawan kita bahwa ada orang lain yang berbicara seperti dia dulu, tetapi mereka kini terbujur kaku di bawah tanah. Namun kemudian pahlawan kita mengusulkan bahwa mereka masih bisa mencapai kesepakatan. Dia mengambil peta dan menunjukkan kepada Viper bahwa ada organisasi perampok terkenal bernama Geng Vulcan yang beroperasi di jalur bisnis. Mereka sering menyergap karavan yang dikirim oleh pemukiman pusat, menyebabkan kerugian besar. Viper mengangguk setuju, menyebutkan bahwa geng ini bahkan telah menduduki pabrik metalurgi dan perlengkapannya sangat lengkap, membuat serangan-serangan sebelumnya sulit untuk menembus mereka. Secara dramatis, sang pemuda menandai wilayah musuh di peta dengan belatinya dan menguraikan poin-poin kesepakatan. Pahlawan kita menawarkan untuk membantu Viper dalam melenyapkan geng Vulcan. Sebagai imbalannya, karavan Viper akan diizinkan lewat dengan aman tanpa gangguan, dengan syarat mereka membiarkan pahlawan kita dan pemukimannya tetap tenang. Pria itu kemudian mengambil kontrak tersebut, mengakui bahwa persyaratan pahlawan kita cukup menarik, menandakan bahwa setelah ditandatangani, kesepakatan tersebut akan secara resmi ditetapkan. Viper bersiap pergi, menyebutkan bahwa dia mengharapkan hal-hal baik dari pahlawan kita. Tiba-tiba Joe mendengar teriakan tentang perkelahian di luar. Dia bergegas keluar dan mendapati nona sekretaris telah menghadapi beberapa penduduk setempat yang menantangnya. Viper bertanya apa yang terjadi, dan gadis itu dengan santai menjelaskan bahwa mereka hanya bersenang-senang. Mengambil kesempatan untuk menyombong, Viper berkomentar tentang perlunya pelatihan serius bagi tim pahlawan kita. Tetapi Zhou Ming dengan percaya diri meyakinkannya bahwa mereka seperti sekawanan anjing liar, tangguh dan siap membela diri habis-habisan. Lamborghini itu melaju pergi dari lokasi, dan dalam perjalanan Viper bertanya tentang kekuatan klan Darmun. Sang wanita menjelaskan bahwa mereka sebagian besar adalah sekelompok orang biasa, tetapi ada beberapa individu yang belum menunjukkan kekuatan penuh mereka, membuatnya tidak yakin tentang kemampuan sebenarnya. Namun dia juga menunjukkan bahwa orang-orang itu memberinya perasaan aneh, seolah-olah mereka sama sekali tidak takut mati. Viper mengabaikan mereka, mengatakan orang-orang bodoh itu akan menemui ajal mereka segera. Sesuai ucapan Viper, orang-orang bodoh ini terus mati berulang kali hanya untuk dibangkitkan kembali setiap kalinya. Joe kemudian mengumpulkan seluruh pemukiman, mengumumkan bahwa game ini meluncurkan acara berbatas waktu yang dikenal sebagai penumpasan geng Vulcan. Si Gundul bertanya apa yang membuat acara ini berbeda. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dalam acara berbatas waktu, musuh tidak bisa muncul kembali, respawn. Setiap kali mereka mengalahkan musuh, mereka mendapatkan poin acara yang berharga, dan 3 pembunuh teratas dalam acara tersebut juga bisa mendapatkan hadiah tambahan. Mendengar ini, gadis itu segera mulai berlari dengan penuh semangat untuk menjatuhkan geng Vulcan, tetapi pemuda itu mengingatkannya bahwa dia belum selesai memaparkan semua aturannya. Sang wanita bersikeras dia tidak peduli selama dia bisa mengalahkan musuh mereka, tetapi pahlawan kita menunjukkan bahwa dia menuju ke arah yang salah karena geng Vulcan tidak berlokasi di sana. Shuno kemudian mengungkapkan bahwa geng Vulcan jauh lebih kuat daripada klan serigala yang kelaparan yang mereka kalahkan sebelumnya, dan jika mereka gagal, mereka bisa kehilangan segalanya kepada Viper. Tetapi sang pemuda dengan percaya diri mengabaikan kekhawatirannya. Sang wanita tetap merasa tidak puas, sehingga dia mengungkapkan bahwa anggota klannya sendiri bagaikan kekuatan alam, jadi tidak mungkin mereka akan kalah melawan geng pengganggu itu. Adegan berikutnya membawa kita ke wilayah geng Vulcan di mana orang-orang dengan putus asa menawarkan kristal dan barang berharga sebagai ganti perlindungan. Preman sombong ini hanya mendengus, mengatakan itu tidak cukup. Dia dengan kejam menyiram tubuh seorang gadis kecil dengan bensin dan menyalakan korek apinya, mengancam ibunya untuk mengungkapkan di mana mereka menyembunyikan barang-barang berharga. Sang ibu yang ketakutan bersikeras mereka tidak punya apa-apa lagi, membenturkan kepalanya ke lantai dan memohon untuk anaknya. Sang anggota geng menjadi kian arogan, menuduh sang ibu berbohong saat wanita itu terus memohon belas kasihan. Dalam perubahan situasi yang mengejutkan, ia bersiap melemparkan pemantik ke arah gadis kecil itu. Sang anak berteriak memohon seseorang menyelamatkannya sebelum api menyambar pakaiannya yang lembab. Tiba-tiba, seseorang menyambar pemantik itu di udara, dan tentu saja, itu adalah pahlawan kita. Ia dengan santai menyalakan rokoknya sendiri dengan pemantik tersebut, mengingatkan sang anggota geng yang sombong bahwa bensin adalah sumber daya berharga yang hanya ditujukan untuk membakar orang-orang seperti dua bersaudara dari geng Vulcan. Pemimpin geng mengancam pahlawan kita, memberitahu bahwa ikut campur dalam urusan yang bukan miliknya akan dibayar mahal. Gadis YouTuber itu berdiri di samping pahlawan kita, menyatakan bahwa dialah yang akan mengacaukan. Gaya rambut aneh pria ini. Pria sombong itu meraih penyembur apinya sebagai tanggapan atas penghinaan terhadap rambutnya, melepaskan semburan api ke arah si gadis. Ia mulai terbakar, merasakan setiap jengkal panas yang menyengat sementara pria sombong itu tertawa kejam melihat penderitaannya. Pahlawan kita mengingatkan bahwa ia hanyalah pemain dalam permainan ini. Meski tubuhnya terbakar, entah bagaimana ia tetap tenang dan berkelakar bahwa akhirnya ia merasakan bagaimana rasanya menjadi obor manusia. Sangat bingung, si tuan sombong bertanya bagaimana mungkin ia masih bisa berdiri. Tanpa jeda, gadis itu menguasai dirinya dan mendorong preman sombong itu kembali dengan tubuhnya yang terbakar, sengaja membuatnya ikut terbakar. Pria sombong itu menggeliat seperti ayam setelah merasakan api panas. Kembali ke tempat perlindungan bulan gelap, semua anggota party berkumpul di sekeliling preman sombong yang terikat di kursi. Joe menekannya untuk mendapatkan informasi tentang geng Vulcan, berjanji akan mengampuni nyawanya jika ia bekerja sama. Namun, pria sombong itu menolak dengan keras, menyatakan ia tidak akan mengkhianati Lord Vulcan dan tidak menunjukkan rasa takut. Tentara pensiunan itu meraih batang besi yang panas membara dan menahannya di dekat si pria sombong. Bertanya apakah ia merasa takut sekarang. Pria sombong itu menyombongkan diri bahwa
semua anggota geng Vulcan dibaptis oleh api suci dan meskipun mereka dibakar, mereka tidak akan menyerah. Pria sombong itu berubah menjadi pengecut saat sang tentara menyatakan ia tidak pernah berencana membakarnya. Sebaliknya, ia menegaskan akan memasukkan batang besi merah panas ini ke salah satu lubangnya dan mengingatkan bahwa besi ini bersuhu 800 derajat Celcius. Sang tentara bertanya untuk terakhir kalinya apa yang akan dilakukan pria sombong itu. Sebagai tanggapan, si pria itu mulai menangis dan memutuskan untuk membocorkan segalanya, memohon agar mereka menjauhkan batang besi itu. Sang tentara dengan santai membuang batangnya dan memberitahu teman-temannya bahwa itu jauh lebih mudah dari dugaannya. Sementara itu, semua bawahan lainnya termasuk pahlawan kita gemetar ketakutan, menjaga tangan mereka di belakang dan melindungi lubang bokong mereka. Pahlawan kita bertanya di mana sang tentara mempelajari metode semacam itu, yang dijawab oleh sang tentara bahwa ia mempelajarinya saat di Afghanistan. Pria sombong yang gemetar itu bertanya apakah ia akan diampuni setelah membocorkan segalanya. Pahlawan kita meyakinkan bahwa mereka bukan monster, dan pria itu mengungkapkan bahwa kakak laki-laki mereka, yang dikenal sebagai Vulcan, adalah seorang piroman sejati yang menghabiskan bertahun-tahun memperluas kekuasaannya dengan membunuh dan membakar. Terlebih lagi, kegembiraan Vulcan yang menyimpang adalah melihat orang terbakar hidup-hidup. Pemain lain sangat bersemangat untuk menghadapi NPC penjahat yang tangguh itu. Sementara itu, Zod terus menekan tawanan tersebut tentang bosnya dan di mana mereka menyimpan semua emas itu, bersikeras bahwa ia hampir bisa mencium aroma kekayaan yang menanti untuk ditemukan. Tawanan itu terus berdalih tidak tahu, tetapi sang bocah tetap optimis, berhayal tentang berenang di tumpukan harta, yakin bahwa mereka berada di ambang perolehan besar. Sang tentara menginterogasi tawanan tentang kekuatan dan perlengkapan geng Vulcan. Pria itu membocorkan bahwa ada sekitar 100 orang kuat di bawah komando Vulcan, dipersenjatai dengan barang-barang berbahaya seperti pelempar bom bensin yang disebut Destroyer, ditambah mereka telah memasang ranjau di seluruh wilayah mereka. Saat ditanya bagaimana mereka akan menembus pertahanan geng tersebut, pahlawan kita hanya mengangkat bahu dengan santai dan menyarankan mereka akan menemukan jalan masuk, sembari mendorong tawanan itu untuk membantu mendapatkan akses ke tempat persembunyian Vulcan. Pria itu menjelaskan bahwa mereka harus menjalani pembaptisan Vulcan, sebuah cobaan di mana mereka harus menahan lengan mereka hangus oleh kobaran api. Itu adalah ujian yang diakui oleh dewa Vulcan, tetapi rasa takut akan rasa sakit dan kematian adalah hal terakhir yang dikhawatirkan oleh pahlawan kita dan krunya, membuat tawanan malang itu tidak sadar akan masalah macam apa yang telah ia alami. Selanjutnya, kita berada di sarang geng Vulcan di mana pahlawan kita menghadapi pemimpin geng dan menyatakan niat mereka untuk bergabung dan mengabdi di bawah sang bos. Pemimpin bertanya apakah mereka siap untuk pembaptisan. Sang wanita dengan ceria mengatakan ia sangat siap menghadapi tantangan ini, yang mendorong pemimpin untuk menginstruksikan salah satu dari mereka untuk maju. Pahlawan kita melangkah maju dengan percaya diri, meletakkan tangannya di atas meja. Pria berambut oranye dengan penyembur api maju dan segera melemparkan api panas ke arah pahlawan kita, tetapi Joe tampak tidak terpengaruh, menangani panasnya seperti seorang profesional dan dengan mengejek bertanya apakah ini benar-benar sebuah pembaptisan. Si rambut oranye menjadi kesal dan menaikkan suhu penyembur apinya, bertanya kepada pahlawan kita apakah sekarang ia akhirnya menikmati pembaptisan Vulcan yang intens. Pahlawan kita menjawab dengan tenang bahwa rasanya cukup luar biasa di bawah kobaran api. Setelah selesai, sang wanita mencibir bahwa pahlawan kita hanya mencoba pamer dan dengan berani mengajukan diri untuk pembaptisan yang berapi-api. Si rambut oranye memberinya semburan api terkontrol karena ia yakin itu cukup untuknya. Tetapi sang gadis yang awalnya berdiri tegak segera mulai menggeliat kesakitan saat tangannya merasakan panas yang membakar. Berikutnya adalah tentara pensiunan kita yang memejamkan mata dan menyuruh si rambut oranye untuk memulai pertunjukan. Si rambut oranye yang malang mulai bertanya-tanya apakah ketiga orang ini normal, tetapi ia tetap menyemburkan apinya. Sang tentara menahan panas dengan tabah, tidak seperti gadis YouTuber kita. Terkesan dengan ketangguhan mereka, pria bertopeng itu mengumumkan bahwa ketiganya telah lulus ujian dan sekarang menjadi anggota resmi geng Vulcan. Sang tentara menyesal tidak mematikan sensor rasa sakitnya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia menginginkan pengalaman realistis dari game ini. Tiba-tiba, seorang pria lain muncul memperkenalkan diri sebagai penasihat militer geng. Ia memberi selamat kepada semua orang karena telah bergabung dan menawarkan mereka sebuah misi, melihatnya sebagai kesempatan besar bagi para pendatang baru. Pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa pria ini pasti sedang memuji kemampuan mereka dengan misi ini, bersemangat untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Gadis YouTuber itu juga menantikannya. Seperti yang diharapkan, pria tua itu mengumumkan misi mereka untuk mencegah kendaraan komersial dari permukiman pusat dan menjara segalanya. Si bocah menunjukkan bahwa mereka bertiga mungkin terlalu sedikit untuk pekerjaan seperti itu, tetapi pria tua itu meyakinkan mereka bahwa anggota elit geng akan bergabung dengan mereka. Si bocah berterima kasih kepada pria tua itu atas kesempatan ini, sebagaimana diharapkan dari sang konselor. Begitu mereka meninggalkan tempat pertemuan, mereka kagum betapa lancarnya semua berjalan. Sang tentara berkomentar bahwa keadaan akan menjadi serius, tetapi pahlawan kita meyakinkan bahwa ini hanyalah permainan, menyuruhnya untuk tenang. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari saku pahlawan kita. Saat sang wanita mengambil botol itu, ia bertanya, apa-apaan ini? Si bocah segera ketakutan melihat ini, dan sang wanita mengungkapkan bahwa itu adalah hal yang sama yang ia lihat ia pakai di tubuhnya. Si bocah panik menyadari wanita itu mengintipnya saat sedang mandi. Tidak heran ia merasa dingin saat itu. Sang wanita tersipu dan menyangkal tuduhan tersebut, bersikeras bahwa ia hanya
hanya kebetulan lewat. Si bocah dengan cepat mengatakan itu hanyalah tabir surya biasa, tetapi wanita itu tidak membeli omong kosong ini. Mengapa karakter G membutuhkan tabir surya? Tanyanya dengan kesal. Pahlawan kita mengarang cerita lain, mengatakan itu membuat Anda terlihat menarik. Sang wanita yang tertarik mulai meminta sedikit untuk dirinya sendiri. Ya, ini sebenarnya bukan krim kecantikan karena pahlawan kita bukan karakter virtual melainkan manusia sungguhan. Ia tidak bisa menyesuaikan tingkat rasa sakit seperti pemain lainnya. Ia harus mengandalkan alat ini untuk lulus ujian Vulcan. Beberapa saat kemudian, pahlawan kita bertemu dengan anggota party lainnya. Si rambut oranye memperkenalkan dirinya sebagai Hotpot senior mereka. Joe kemudian bertanya kepada Hotpot apakah ia punya saran. Yang dijawab Hotpot bahwa ia telah menjadi penggemar ketangguhan pahlawan kita sejak ia lulus ujian pembaptisan itu dan sekarang ingin menjadi teman akrabnya. Joe sedikit merasa risih dengan sanjungan itu, tetapi meyakinkannya bahwa karena mereka bekerja sama, mereka sekarang adalah teman. Hotpot kemudian memutuskan sudah waktunya untuk bersiap karena target mereka akan segera tiba, jadi seluruh geng berangkat dengan mobil mereka. Pemimpin geng memperhatikan mereka pergi, merasa curiga terhadap 3 pendatang baru itu, mencurigai mereka mungkin mata-mata yang dikirim oleh Viper. Pria tua itu setuju, yang adalah alasan mengapa ia mengirim mereka untuk mencuri barang milik Viper sendiri. Jika mereka menunjukkan perilaku abnormal selama balapan, mereka bisa membakarnya hidup-hidup. Sang pemimpin mengangguk, mengatakan mereka akan menghadapi kematian oleh api jika mereka menipunya. Beberapa saat kemudian, kita menemukan diri kita di stasiun transfer gurun. Di sana, semua orang memakan makanan aneh. Selain Hotpot, semua orang merasa ngeri dengan bola mata banteng mentah itu. Mereka dengan canggung mengatakan tidak lapar dan menyuruh Hotpot untuk makan sendirian. Si rambut oranye mulai melahap makanannya, mengatakan mereka harus mengisi energi sebelum penyerbuan. Si bocah mengungkapkan kekhawatirannya tentang penyerbuan, mengatakan bahwa jika mereka akan menjarah kendaraan komersial, mereka pasti memiliki penjaga. Jika penjaga itu tahu cara bermain api, segalanya bisa menjadi rumit. Si rambut oranye meyakinkannya dengan mengatakan mereka sudah menyiapkan ranjau jalan dan bisa meledakkan mobil konvoi sebelum menyerang kendaraan komersial tersebut. Sang tentara mengambil ranjau dan menggunakan pengetahuan militernya, menjelaskan semua spesifikasi teknis dari barang berbahaya ini. Si rambut oranye kagum dengan kemampuan tentara pensiunan kita dalam membaca spesifikasi sekilas dan memperjelas bahwa mereka akan memberi pelajaran dengan benda-benda berbahaya ini. Tepat saat itu, keributan terjadi saat kendaraan komersial target terlihat. Namun, sebelum itu terjadi, cerita terpotong sampai di sana. Sepertinya kita harus menunggu bab berikutnya rilis untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya.